Bismillah. Sebelumnya saya mohon maaf saya duduk sedikit lebih tinggi dibanding teman-teman. Tidak mengurangi kemuliaan Anda di hadapan Allah. Ini hanya sekedar terlihat saja insya Allah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita melalui satu perjalanan yang cukup panjang di bulan Ramadan. Latihan dan sekaligus juga penilaian di sisi Allah untuk menjadi lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Kita awali dengan bermohon berdoa kepada Allah. Semoga kita digolongkan oleh Allah termasuk orang yang sukses dalam menjalani ibadah Ramadan kita. Ya, dan tentunya saya ingin sedikit memberikan isyarat dalam Al-Quran siapa saja orang yang disebut sukses itu. Sampai saking suksesnya dia diminta oleh Allah untuk bertakbir. Takbir, 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 takbir. Turun ayat di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Ya, paling kiri agak sedikit ke bawah di ujung ayatnya langsung. Quran surah kedua ayat 185. Ini penting ya, saya mau katakan begini, jangan-jangan setelah sebulan kita menyelesaikan Ramadan, sekarang kan sudah selesai Syawalnya. Ya, sudah sebulan lewat dari Ramadan. Kita harus melihat apakah Ramadan kita berhasil atau tidak. Kalau berhasil, pertahankan. Kalau ukuran ini belum ada, maka jangan disesali. Tapi buktikan bahwa kita bisa masuk ke dalam hukumnya. Apa kata Allah? Lihat ujung ayatnya. Setelah Allah katakan, syahr Ramadan alladhi unzila fihil Quran dan seterusnya. Perhatikan ujungnya. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Setelah kalian berlatih puasa, setelah kita jalani ibadah itu, kata Allah, maka di penghujung akhir Ramadan akan masuklah kepada hari baru di awal bulan Syawal itu yang kita kenal dengan Idul Fitri. Kata Allah ada ibadah pertama yang kita sampaikan. Perbanyak takbir. Takbir, 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 takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena itu orang selesai Ramadan begitu masuk maghrib dia takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai Isya ada takbir keliling. Bahkan kaset ikutan takbir itu kan. Orangnya jalan kasetnya takbir ya. Baik, yang masuk surga Sony-nya itu. Nah, kemudian takbir, 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 takbir. Sampai besoknya, sampai Idul Fitrinya. Nah, persoalannya adalah takbir ini kan ada gambaran dari satu kemenangan. Gambaran dari satu kesuksesan. Ya, menang, sukses, bahagia. Jadi kalau orang mendapatkan kemenangan, dapat kesuksesan, dapat kebahagiaan. Itu umumnya dalam Al-Quran dan Hadis ungkapan tiga hal ini diungkapkan dengan takbir. Jadi kalau Anda berharap dapat sukses dalam pekerjaan, Anda perbanyak takbir, takbir, takbir. Pengen bahagia, pengen menang, perbanyak takbir. Karena itu perhatikan, masih ingat ibadah apa yang kita lakukan setiap hari yang nggak boleh ditinggalkan? Salat. Ingat ya? Salat. Perhatikan baik-baik. Bukankah saat awal salat kita bertakbir? Bukankah panggilan sholat dibuka dengan takbir? Azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah sekarang saya berikan rahasia penting. Perhatikan baik-baik. Dalam bahasa Arab, kemenangan, kesuksesan, kebahagiaan, itu katanya cuma satu. Namanya falah. Falahun. Hayya ala salah. Ayo sholat. Kenapa saya sholat? Hayya ala falah. Kata Allah, saya perintahkan kamu sholat bukan supaya kamu capek. Yang dituntut bukan sujud rukunya. Semua nggak sujud, nggak ruku, tetap tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Allah nggak butuh. Tapi kenapa kita sholat? Kata Allah, saya ingin berikan kemenangan kepadamu. Saya ingin kamu sukses. Saya ingin kamu bahagia. Makanya setiap kita sholat, itu semua kalimatnya doa. Doa minta tenang, doa minta sukses, doa minta bahagia. Coba ketika teman-teman duduk di antara dua sujud. 8 permintaan. Rabbil firli war, hamni wajburni war, fa'ni war, Zukni dan seterusnya. Bukankah di situ ada minta rizki, minta sukses, minta tenang, minta rahmat, minta ampunan, ini semuanya. Makanya ketika dipanggil sholat, hayya alal falah, ini yang ingin diberikan. Tapi yang mau saya sampaikan adalah, ada satu ibadah berlangsung selama sebulan, yang kata Allah saking suksesnya orang ini,
Maka diminta ungkapkan kebahagiaan itu dengan mengatakan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hanya persoalannya, siapa orang sukses ini? Ternyata ada dua sifat. Ada dua sifat, ada dua ciri. Teruskan ayatnya. Ala ma hadakum. Saya cepat. Pertama, golongan yang berhak bertakbir. Dan takbirnya benar dalam pandangan Allah. Jadi nanti ada orang yang ketika Idul Fitri, itu sekedar takbir. Tapi tidak punya dua sifat ini. Bahkan ulama membuat ungkapannya sangat indah. Kata ulama, laisal idu liman labisal jadid. Id itu bagi orang takbir bukan sekedar takbir yang cuma bawa pakaian baru. Walakinnal ida liman taqwahu yazid. Tapi id itu akan ditampilkan dalam ciri-ciri berikut dalam Al-Quran yang takwanya itu bertambah. Ciri pertamanya, ala ma hadakum. Ala ma hadakum. Dia bertakbir karena dia telah berhasil menang, sukses, bahagia, mendapatkan hidayah Allah selama Ramadan. Hadakum. Dia dapat hidayah. Pas, fokus ya, hati-hati. Fokus, hati-hati. Hadakum itu kata kerjanya. Pemberiannya disebut dengan hidayah. Bentuk tunggalnya. Bentuk tunggalnya, mufrad dalam bahasa Arab, singular dalam bahasa Inggris. Tunggal. Tapi jangan dicari istilah lain ya. Kadang-kadang suka ada banyak nyebutkan istilah tapi bukan pada tempatnya. Misalnya bentuk jomblonya, bukan ya. Ini tunggal. Oh, karena sekarang banyak orang menyebutkan istilah tapi bukan pada tempatnya. Misal syariat itu bagus. Tapi tidak semua orang bisa menyebutkan konteks tertentu dengan nama syariat. Hijab syar'i ada. Bank syariah ada. Koperasi syariah ada. Tapi misalnya futsal syariah itu tidak ada. Ya, kalau bagi pakai bismillah misalnya kan. Baik, dapat ngolongin alhamdulillah, ya. Kegolin astagfirullah. Baik, dapat gol sujud syukur, ya. Bunuh diri sujud taubat misalnya kan. Itu tidak ada, ya. Jadi yang syariat tetap umum. Ini bentuk tunggal. Nah, teman-teman, kalau ini dijamakkan berubah menjadi hudan namanya. Apa namanya? Hudan. Hidayah itu tunggalnya, jamaknya disebut hudan. Fokus. Hidayah itu punya banyak makna. Satu, bisa berarti iman. Jadi ada orang yang selama Ramadan itu mendapatkan hidayah Allah sehingga dia belajar dan memutuskan untuk beriman. Masuk Islam. Itu sangat bahagia ketika ada teman-teman yang bersyahadat. Kemarin alhamdulillah ada 2 orang, satu dari Austria, yang satu lagi dari Indonesia bersyahadat. Sebelumnya sahabat kita ya, ada Mas Dedi juga bersyahadat. Sebelumnya ada lagi yang syahadat, ada yang selama Ramadan, dan setiap tahun selama Ramadan itu pasti ada orang-orang yang pernah sentuhan. Tersentuh dia dengan kemuliaan Islam, masuk Islam. Saat itulah kemudian ketika masuk Islam kata Allah, takbirlah engkau, takbir, takbir. Karena ibadah yang telah engkau pelajari itu mendekatkan engkau dengan Allah sehingga mendapatkan anugerah iman. Di poinnya. 2, fokus. Hidayah juga bisa berarti peningkatan kuantitas dan kualitas ibadah. Sebelum Ramadan, maaf, sholatnya fardu saja. Kadang-kadang juga terlambat. Ya, 2, 4, 4, 3, 4. 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, maghrib 3, isya 4. Kadang-kadang terlambat. Saat Ramadan, jangankan fardu, tertinggal sunnah kita bisa gelisah. Silahkan cek, bukankah sholat tarawih itu sunnah? Tapi banyak orang yang tidak ingin ketinggalan sholat tarawih. Siapa di antara teman-teman akhwat yang baru maghrib sudah pasang sejadah? Dan sudah pasang kapling untuk mendapatkan bagian dari tempat sholat. Padahal sunnah kan? Anda bayangkan, jadi jangankan yang fardu, yang sunnah dikejar-kejar. Di tahajudnya dikerjakan, tarawihnya naik, baca Quran hampir tiap hari, malamnya ada yang khataman. Dan dahsyatnya, itu membekas dalam jiwanya. Jadi begitu selesai Ramadan, ada peningkatan. Ngukurnya begini ya, maaf, ada yang sering keliru. Kalau ingin mengukur sukses Ramadan, jangan dibandingkan dengan saat Ramadan. Tidak berbanding. Ramadan suasananya beda. Ini sebelum Ramadan, ini pasca Ramadan. Di sini ada Ramadan. Anda misalnya, maaf sekali, sebelum Ramadan hanya salat fardu 5 waktu saja. Ramadan dilatih, sunnah meningkat, segala meningkat. Pasca Ramadan, Anda mulai senang dengan ibadah sunnah. Walaupun misalnya baru 2 rakaat sebelum subuh. Baru 2 rakaat sebelum zuhur. Ada yang tambah jadi 4. Ada yang tambah dengan ba'diyah maghribnya. Kalau ada perubahan dibandingkan dengan sebelum Ramadan, tandanya ada keberhasilan. Meningkat ibadahnya.
meningkat kualitasnya. Maka inilah kata Allah yang orang yang berhak bertakbir dan memperbanyak takbirnya. Dimohon izin kalau selama ini setelah sebulan meninggalkan Ramadan, kita Idul Fitri bertakbir, Allahu Akbar, bajunya bagus, makanannya banyak yang baru, ya, dan sebagainya. Tapi pada sampai detik ini, peningkatan ini belum terjadi, ibadah belum meningkat, kualitas belum bagus, maka ada yang perlu kita buktikan mulai saat ini. Jangan menghukumi saya gagal, bukan. Caranya mulai hari ini kita buat kurikulum ke depan. Saya harus buktikan saya berhasil. Ada orang wafat nggak bisa kembali, pengen dapat Ramadan. Anda diberikan kesempatan bahkan pasca Ramadan. Kalau dengan sampai hari ini kita belum berubah, butuh berapa lama lagi? Kapan lagi gitu? Banyak orang wafat kata Allah pengen kembali. Fa'asaddaqa wa aku minas salihin. Ya Allah berikan saya kesempatan sebentar aja. Saya pengen perbaiki diri, saya pengen hijrah. Karena itu ayo kita berubah, tunjukkan lebih baik. Dan cara memulainya adalah ayo kita pelajari lagi tuntunan pokok dalam agama yang kita aktualisasikan dalam kehidupan kita. Kalau sudah paham isinya nanti, kata Allah, kalian pasti akan banyak bersyukur. Wala'allakum tashkurun. Dan di antara pokok itu, ada yang sangat terkait erat antara ibadah dengan kehidupan kita, yaitu ibadah salat. Alhamdulillah, kita telah bahas dari mulai pengertian salat, manfaat salat, cara salat, bacaan salat, hikmah salat, sampai dengan kerukuan. Ya, mohon izin saya tidak harus mengulang supaya waktunya tidak habis untuk mengulang. Teman-teman yang baru bergabung nanti silahkan di-review di musyawarah ya. Saya kira ada rekamannya. Sekarang kita lanjutkan pada bab berikutnya dengan waktu yang singkat sampai dengan ke zuhur nanti tentang pembahasan i'tidal. Bangkit pasca ruku, bagaimana caranya, apa bacaannya, dan apa hikmah i'tidal dalam kehidupan kita. Seperti sebelumnya telah kita bahas pada rakaat-rakaat atau gerakan-gerakan yang sebelumnya. Bab sekarang kita akan bahas tentang i'tidal. Bismillah. Saya mohon izin akan fokus pada bahasan karena waktu kita sangat terbatas. Mudah-mudahan nanti kita bisa sisakan sedikit untuk diskusi ya. Daerah ini biar saya saja ya. Jadi yang nerangkan saya, nulis saya, ngapus saya, nggak apa-apa. Antum di situ aja biar fokus. Memang mungkin sudah begini nasibnya. Allahu Akbar. Ya. Di Palembang begini juga, Tanah Kusir begini, nyampe ke sini gini juga. Sabar ya Allah. Ya. Oke, sudah Mas, sudah. Memang biasa begitu dari dulu. Karena ini sahabat saya. Teruskan ya. Baik, yuk kita mulai. Saya tulis bahasa Arabnya i'tidal. Aspek yang kita bahas, satu caranya, yang kedua bacaannya, yang ketiga hikmahnya. Teman-teman masih ingat objektifnya? Saat kita akan memulai bahasan sholat di awal jumpa kita, saya tidak menginginkan apa yang diisyaratkan oleh Al-Quran, bahwa ada orang sholat tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Masih ingat awal di jumpa kita? Kata Allah, ada sementara orang sholat bahkan tidak mengerti apa yang ia baca dan dia lakukan dalam sholatnya. Sehingga satu, kekhusyuan tidak hadir dalam jiwanya karena tidak mengerti apa yang ia lakukan. Yang kedua, hasil dari sholat itu tidak berdampak pada kehidupan seperti orang dulu karena tidak mampu mengamalkan apa yang kerjakan. Orang sholat dulu jadi orang baik. Turun Quran surah 29 ayat 45. Orang sholat dulu jadi sukses. Turun Quran surah ke-23 ayat ke-1 sampai dengan ayat keduanya. Orang sholat dulu jadi mudah hidupnya. Rumah tangganya enak, kerjanya mudah, bahkan rezekinya mengalir kemudian, bahkan dari sisi yang tidak dia duga. Turun Quran surah 65 ayat 2 sampai 3 di tafsir Al-Baqarah ayat 2 sampai 3. Orang sholat dulu tenang jiwanya. Bahkan saking tenangnya ada problem yang sangat dahsyat disikapi dengan muka yang berseri. Turunlah Quran surah ke-13 ayat ke-28. Jadi banyak hal. Bahkan orang sholat dulu mau minta doa apapun dipanjatkan dalam sholat, sebelum selesai sholatnya jawaban sudah turun. Turun Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39. Kenapa dulu ada orang sholat jadi baik, orang sekarang sholat tidak mendapatkan kebaikannya? Kenapa dulu ada orang sholat ringan, tenang hatinya, orang sekarang sholat, dalam sholat pun masih gelisah? Kenapa orang dulu kemudian sholat, mudah aktivitasnya? Kenapa orang sekarang makin banyak sholatnya, makin susah aktivitasnya? Apa yang salah? Landasan berpikirnya adalah, pertama, bukan sekedar dia tidak menunaikan sholatnya dengan baik dari segi caranya, bukan sekedar bacaannya belum sempurna, tapi kebanyakan tidak menggali hikmahnya dan tidak mengaktualisasikan bacaan dan cara sholatnya dalam kehidupan. Jadi tiga aspek ini yang coba kita kaji dalam setiap turunan bahasan kita. Masuk pada i'tidal.
Yuk kita mulai. Mohon izin seperti biasa, teman-teman ada yang mau bantu saya? Satu orang, ikhwan? Siapa saja boleh? Ya boleh. Boleh 2 orang juga, nggak ada masalah. Ya. Bismillah. Satu-satu, ya. Baik. Dua-duanya ruku, mohon izin. Menghadapnya kemana? Kiblat, baik ya. Supaya kelihatan sebelah sini saja, ya. Ngadap ke sini, supaya kelihatan dari sana. Jadi dua-duanya ke sini, jangan satu ke sini, yang tabrakan. Ngadap sana. Ya, ngadap ke sana. Mundur sedikit. Izin teman-teman, silakan ruku. Bismillah. Maaf ya, dia untuk sedikit perbandingan. Ya, Masya Allah dua-duanya sudah baik, Masih ingat yang saya sampaikan dulu? Untuk posisi ruku. Dalam ruku pertama, punggungnya lurus. Ya, sampai dengan kepala, yang dua-duanya sudah baik. Masya Allah. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan posisi yang seperti ini, tangan ini, ya, tangan di bagian telapaknya itu menekan ke siku, ke lutut, maaf. Jadi tidak terlampau tinggi ke atas, naikkan ke atas, Mas Dur. Ini kalau ke atas naik ke paha sedikit, ini pasti akan naik ke atas punggung. Jelas ya? Kalau diturunkan di bawah lutut, turun sedikit ke bawah, ini pasti akan curam ke bawah. Di posisi yang paling ideal adalah tekan di lutut. Jelas? Yang kedua, ketika ini ditekan, itu pasti kemudian di belakangnya ada tegangan di sini. Ditekan dengan kencang, kuat, ini pasti akan tegang bagian belakang. Tarik dari sini langsung sampai ke bagian atas sampai lurus ke depan. Ini penting sekali, nanti kalau ini kita kerjakan dengan baik, yang pegel-pegel, yang capek, yang macam-macam, ini hilang. Ya, tapi poinnya adalah, perhatikan, ini baru cara. Bacaannya sudah kita bahas, masih ingat hikmahnya? Kita membaca apa saat ruku dulu? Subhana rabbiyal azim, atau subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, atau subhanakallahumma bihamdika, Allahumma gfirli. Mohon izin, cukup sebentar, tahan sebentar, duduk di sini saja, supaya saya mudah minta bantuan. Sebentar, fokus. Subhana rabbiyal azim. Saya pernah katakan, dulu orang Romawi atau orang Persia punya kebiasaan kalau ingin dihormati itu pasti menggungkukkan badannya. Ya, tangannya dilipat 2 begini, kemudian ruku. Dalam bahasa Arab ruku seperti ini. Ruku. Ada yang langsung sujud kemudian mundur. Ya. Dihormati dengan sifat ruku yang kadang menghadirkan pengkultusan atau lebih dekat kepada penyembahan. Maka dalam sholat muncullah kemudian kita perintah dari Allah supaya semua ruku dan sujud jangan dihadapkan pada makhluk. Hormat boleh tapi jangan berlebihan. Karena semua yang harus dihormati berlebihan untuk disembah hanya Allah. Maka turunlah kemudian syariat ruku. Dalam ruku ini kemudian diminta kita dengan posisi tadi. Ada aspek kesehatannya, ada aspek penghambaannya. Tapi masih ingat rahasia yang pernah saya sampaikan di pertemuan lalu? Jika seseorang hanya menghamba kepada Allah saja. Ini hikmahnya. Jika seseorang hanya menghamba kepada Allah saja. Dan tidak pernah menghambakan diri kepada makhluk, semuanya sama dalam pergaulan, menghormati sewajarnya dan hanya menghamba kepada Allah, lalu dia katakan subhana rabbiyal azim. Semua yang dahsyat, yang agung, yang azim hanya Allah saja. Jangan pernah pertuhankan pekerjaan. Jangan pernah pertuhankan rating. Jangan pernah pertuhankan manusia. Pertuhankan Allah. Ketika Anda tawakal kepada Allah, maka Anda akan diangkat oleh Allah dan diberikan apapun yang Anda butuhkan. Itulah sebabnya ketika seseorang ruku dengan benar, maka diangkatlah posisinya oleh Allah dalam kehidupannya. Bangunlah dia, bangkitlah dia. Begitu Anda ruku, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memohon kepada Allah apapun yang dia inginkan dalam kehidupannya. Paham? Jelas sampai sini? Baik, sebentar. Masih ingat kalimat saya yang pernah saya sampaikan dulu? Kalau ada segala hal yang tidak sesuai dengan sifat dan keagungan Allah, kita katakan apa? Atau saya ganti, kalau Anda melihat yang indah-indah, yang bagus-bagus, pemandangan bagus, naik ke puncak, apa katanya? Masya Allah. Jadi asalnya bukan subhanallah ya, asalnya Masya Allah. Tapi kalau Anda menyaksikan sesuatu yang tidak bagus, tidak sesuai dengan hukum Allah, bukan sesuai dengan sifat Allah, katakan subhanallah. Subhanallah. Misal, Quran surah kedua ayat 116, paling kiri pertengahan. Wa qalu ittakhadallahu walada. Mereka berkata Allah punya anak, enggak sesuai dengan sifat Allah. Katakan subhana. Mereka berkata mustahil Muhammad, Tuhanmu gila. Bisa memperjalankan engkau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa cuma semalam, maka turun Quran surah 17 ayat pertama. Subhanalladzi asra, pakai subhan. Kadang-kadang dalam keseharian kita enggak sadar. Ada yang kita agungkan selain Allah. Sedang bekerja, panggilan sholat tiba. Harusnya kan Allah yang kita respon. Sengaja diundur-undur sholat, padahal bisa mengerjakan tepat waktu. Sengaja menunda zakat, padahal bisa dikeluarkan pada saat itu. Sengaja menunda sedekah.
Sengaja menunda bacaan Al-Quran. Padahal kita bisa melakukannya pada saat itu. Hanya untuk kemudian memenuhi hasrat dunia kita. Maka disitulah kita katakan subhanallah. Ya Allah, sebetulnya yang agung itu bukan pekerjaan saya. Yang agung itu engkau. Bisa engkau wafatkan saya saat saya bekerja. Bisa engkau wafatkan saya saat saya sedang melakukan aktivitas. Makanya kita ruku mengatakan, ya Allah, kalau selama ini saya salah dalam bermunajat kepadamu, maka mohon ampuni dosa saya. Subhana rabbiyal azim. Semuanya tidak ada yang lebih agung dibandingkan Rabbku. Ketika Anda bisa tawakal seperti itu, maka masih ingat Quran surah ke-48 ayat 29. Kata Allah, orang yang sholatnya bisa seperti itu, maka diperkenankan dia memohon yang terbaik, yang istimewa dalam hidupnya. Jangan minta yang biasa. Pertemuan lalu yang terakhir. Ya, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Engkau akan lihat sifat istimewa umat Nabi Muhammad kata Allah dalam ruku'nya. Ketika benar ruku'nya, maka mereka boleh memohon kepada Allah apapun yang mereka inginkan termasuk yang paling istimewa. Jadi ketika Anda tunduk, saya akan berikan apa yang kamu minta kata Allah. Jadi mohon maaf ya, kalau selama ini Anda memohon dan belum terkabulkan, jangan-jangan selama ini kita belum patuh pada Allah. Orang tua saja kita patuhi, apa yang kita minta dikasih. Kadang yang nggak kita minta itu dibeliin gitu. Kita patuh pada Allah, apa yang Allah nggak punya. Jadi kalau selama ini Anda berdoa belum terkabul, jangan-jangan bukan nggak dikabulkan, kitanya yang belum patuh. Coba lihat deh Quran surah kedua ayat 186, paling kiri sebelah bawah. Sebentar ya, nanti kita masuk lagi ke praktik. Quran surah 2 ayat 186, ini ayat tentang doa. Fokus. Wa idza sa'alaka ibadi, kata Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika ada hambaku bertanya kepadamu tentangku. Maksudnya, jika ada hambaku ingin mencariku. Ingin mencari, ingin datang kepadaku. Fa inni qarib, katakan padanya jangan lelah. Yakinkan pada dirimu aku dekat, memberi harapan. Tapi yang paling menarik, motif orang ingin mendekat kepada Allah biasanya cuma dua. Kalau bukan ingin bertobat, pasti punya kebutuhan yang dimohonkan. Pengen berdoa. Silakan cek. Dulu jarang tahajud. Pas besok mau dapat proyek langsung tahajud. Malamnya doa. Dulu jarang puasa. Besok anak mau ujian baru ibunya puasa. Kan? Dulu jarang baca Al-Quran. Besok ada kebutuhan baru baca Al-Quran. Demikian itu biasa, normal. Itu biasa saja, itu standar. Tapi yang paling dahsyat kata Allah, yakinkan pada hambaku Muhammad SAW, sepanjang mereka punya permintaan, pasti aku kabulkan. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Kalau mereka punya permintaan apapun, aku akan berikan. Jadi standar doa itu, kalau Anda berdoa, sepanjang doanya baik, pasti akan dikabulkan. Tapi kalau ingin cepat dikabulkannya, teruskan ayatnya. Faliyastajibuli. Kalau pengen cepat dikabulkan, maka seruan aku pun, perintah aku pun penuhi dengan cepat. Anda berdoa, Anda menyuruh Allah, gitu kan? Anda ingin cepat dikabulkan. Kalau ingin cepat dikabulkan, maka seruan Allah pun respon dengan cepat. Misal, Allah minta kita sholat. Allah menyuruh kita. Anda diminta sholat, menunaikan sholat subuh. Waktu subuhnya jam 4 misalnya 45. Dipanggil 4.45, Anda datang 4.45. Sholat Allahu Akbar, tepat pada waktunya. Maka saat Anda meminta pun Allah berikan tepat pada waktunya. Ada yang dipanggil 4.45, dia bangun dari jam 3. Maka ada orang yang bahkan sebelum meminta, Allah cukupkan kebutuhannya. Sehingga seakan-akan gak punya kebutuhan. Karena setiap ada keinginan, diberikan sebelum dia meminta. Ada yang dipanggil 4.45, dia baru datang jam 5.44. Tunda. Maka adil kalau Allah pun mengabulkan, lambat dari apa yang dia minta. Di sistem kepatuhan itu bangunan keadilan yang Allah terapkan. Kamu minta sekian, cepat merespon, aku berikan. Apa kaitannya dengan ini? Saya ingin katakan, ada orang-orang yang saat meminta, dia bukan meminta biasa. Bahkan yang paling istimewa pun Allah akan berikan. Siapa orang ini? Orang yang selalu patuh pada Allah, dalam rukunya dia bagus, dia tawakal kepada Allah. Begitu selesai ruku, langsung dibangkitkan oleh Allah. Begitu dibangunkan, dia langsung memuji Allah, seketika keluarlah kalimat dalam bangunnya itu. Ya Allah, engkau pemilik seluruh langit dan bumi, maka anugerahkan kepadaku semua nikmat itu. Kata Allah, kau mau minta apa? Sepenuh langit dan bumi pun kau minta, aku akan berikan. Apakah amalan itu? Itulah yang tidak. Satu orang saja. Sebentar. Yuk, lihat ya. Fokus.
Ruku, saya ingin kita paham dulu cara berpikirnya. Kalau sudah paham, nanti kita teruskan untuk cara dan bacaannya. Fokus baik-baik. Ini ruku. Kita tawakal pada Allah. Kita katakan subhana rabbiyal azim. Kita katakan subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Puji Allah. Wa bihamdi. Kami memuji Allah. Ya Allah, Engkau yang agung. Tidak ada selain Engkau. Saya taubat ya Allah, selama ini ada saya banyak salah. Saya minta ampun ya Allah. Ampuni dosa saya ya Allah. Saya hanya mengagungkan Engkau saja. Ketika Anda katakan saya hanya memuji-Mu bihamdi. Lalu Anda naik. Diangkat kemudian naik, bangun. Begitu bangun, perhatikan kalimatnya. Apa yang diucapkan? Sami'allahu liman hamidah. Tahan sampai sini, kita belajar dulu cara bangunnya. Itu belajar bacaannya. Terakhir, kita akan bahas apa makna dari bacaan itu. Kadang-kadang, ada banyak orang yang hanya membaca bacaan itu saja. Rahasianya nggak dilakukan. Sehingga banyak orang tidak berdoa. Apa yang dimintakan pada saat itu yang dia butuhkan. Itu yang nanti kita akan dalami. Sekarang kita masuk kepada caranya dulu. Karena banyak orang meminta tapi caranya nggak benar, maka mustahil juga bisa dikabulkan. Mohon izin mas. Yuk ngadap ke sini sekarang. Ruku. Baik, bangkit. Bebas, yang sering dilakukan. Bacaannya apa? Ya. Tahan. Sami'allahu liman hamidah. Tahan dulu tangannya di atas tadi. Mas Ali, silakan. Di ruku. Ya. Bangkit. Sami'allahu liman. Tahan. Lihat sini. Ini ada yang di sini. Ini ada yang di sini. Ya, ini bagian pertama, tangannya di sini. Bagian kedua, tangannya di sini. Sudah kelihatan bedanya? Baik. Yang ketiga, ada yang lain lagi? Teman-teman, ada yang lain lagi? Ada? Silakan maju ke depan. Gak apa-apa. Tangannya tetap di sini ya. Kalau saya gini kan baru turun. Ayo mas. Gak apa mas Don, silakan. Gak apa-apa. Futsal lupain aja. Sekarang kita sedang sholat. Bismillah. Allahu Akbar. Fadal. Geser sedikit. Apa lah ya. Tangannya jadi berubah. Langsung begini atau ruku dulu? Oh ya sih. Ya Allah, bismillah. Sami'allahu liman hamidah. Bangkit. Tahan. Baik. Ini di sini, ini di sini, itu di sini. Ada yang lain lagi? Ada pernah melihat yang saat bangkit tangannya nggak diangkat? Ada ya? Oh, berarti ada yang keempat ya. Baik, ini saya saja. Dia sudah ruku, bangkit, sami'allahu liman hamidah, tangannya di sini. Perhatikan. Ini bagian pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Baik, di antara ini mana yang benar? Sekarang turunkan tangannya sedikit, turunkan lagi, turunkan lagi. Tahan. Yang benar seperti yang dicontohkan Nabi. Itu yang paling benar. Bagaimana menemukan yang dicontohkan Nabi? Kembalikan ke keterangan dari orang-orang yang pernah mencatat dari Nabi. Referensinya pertama di Al-Bukhari. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nanti kalau teman-teman ditanya, jadi punya argumentasi. Nomor hadis 757. Ada dua riwayat dengan di 737. Juga di hadis riwayat Muslim. Nomor hadis 397. Yang meriwayatkannya sahabat Nabi, namanya sahabat Abu Hurairah. Ini julukannya, nama aslinya Abdurrahman. Sebelum masuk Islam namanya Abdul Syams. Masuk Islam jadi Abdurrahman bin Sahar. Punya julukan Abu Hurairah, sudah pernah saya sampaikan. Pernah melihat seseorang sedang sholat, kemudian dibimbing oleh Nabi cara sholat yang benar. Orang itu yang dilihat dibimbing itu namanya Khalad bin Rafi Az-Zuraiki. Namanya Khalad. Di Khalad ini pernah sholat di samping Nabi, diminta diulang sholatnya oleh Nabi sampai 3 kali. Kelihatan oleh Abu Hurairah. Ketika diulang ini dari awal sampai akhir, sampai ke i'tidal. Ketika ketahuan oleh Abu Hurairah, disampaikan ke orang-orang setelahnya, dicatat oleh Imam Al-Bukhari, dapat di sahihnya nomor hadis 757 dan 737. Di hadis Muslim nomor hadis 397. Jelas sampai sini? Halo, jelas? Belum saya bacakan hadisnya ya. Baik, saya perjelas dulu. Lihat baik-baik. Teruskan. Thumma idza raka'a bima makna, kemudian jika beliau kemudian ruku satu orang sini. Fala yarka hatta tatma'inna raki'an. Maka tidak selesai dulu dari ruku ini sampai keadaannya tenang dalam rukunya. Tumanina. Jangan bangkit dulu. Izin ya, jangan bangkit dulu. Bahkan jangan langsung berdoa. Jadi ruku dulu dengan baik, sempurna dulu bagian tangannya, kakinya, bagian punggungnya. Setelah merasa tenang, darahnya mengalir enak, keadaannya tenang baru berdoa. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim bihamdi. Sehingga kita merasakan kenikmatan dalam doanya. Baru setelah ini, perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik.
wa rafa'a, kemudian dia bangkit. Awas hati-hati, hatta yastawiya qa'idan, di riwayat yang nomor hadis 737, hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian ia bangkit berdiri sampai badannya tegak sempurna. Saya ulang, kemudian ia bangkit berdiri sampai badannya tegak sempurna. Jadi yang pertama kali disebutkan dalam hadisnya, kalau seseorang ingin bangkit dari ruku, cara pertamanya bangun sampai badan tegak sempurna. Kalimat sempurnanya disebutkan pertama kali dengan qa'iman, artinya berdiri. Jadi kalau masih sanggup berdiri, usahakan berdiri. Penting ini saya sampaikan, karena nanti ada di antara kita, mohon izin maaf sekali, mungkin punya persoalan dengan lutut, sujudnya itu susah. Sehingga kadang-kadang duduk di kursi. Tapi masih mampu berdiri. Ya, mohon izin ya, maaf. Misal, ini saya mau sholat nih, saya nggak bisa sujud dalam posisi yang sempurna. Karena ada masalah di kaki. Tapi berdiri masih bisa. Karena itu takbir berdiri. Ya? Ruku kemudian bisa. I'tidal bisa berdiri. Tapi sujud nggak bisa, makanya duduk. Nah, kalau sepanjang i'tidal masih berdiri, masih bisa, maka jangan paksakan itu dalam posisi duduk. Ya, paksa berdiri. Jangan sampai kemudian rukuknya duduk begini, terus i'tidalnya duduk lagi. Sujudnya duduk, sepanjang bisa berdiri, maka sunnahnya berdiri. Orang yang mampu berdiri dalam sholat fardu, dan dia memilih untuk duduk, maka dia mendapatkan setengah dari bagian sholatnya. Dari pahala sholatnya, cuma setengah. Ingat ya, setengah. Itu pun dengan catatan ada kesulitan dalam dia kemudian dalam berdirinya, tapi masih mampu berdiri. Ya sepanjang misalnya mohon maaf, sholat isya bisa berdiri, cuman karena bacaan panjang dia memilih duduk misalnya. Ya maka dapat setengah pahalanya. Kalau sengaja memilih duduk padahal mampu berdiri, maka sholatnya dianggap tidak sah. Dalam sholat fardu, ya dalam sholat fardu. Dalam sholat sunnah boleh, Anda bisa berdiri tapi pengen duduk, itu boleh. Pahalanya setengah. Paham ya? Tapi kalau sama sekali nggak bisa berdiri, kemudian Anda duduk, pahalanya sama senilai dengan orang berdiri. Tanpa dikurangi sedikit pun. Paham sampai sini? Jadi yang pertama, alhamdulillah. I'tidal dilakukan dalam keadaan apa? Berdiri. Hatta tastawiya qa'iman, sampai kamu tegak berdiri sempurna. Perhatikan, masih ingat bahasan kita di awal sholat? Tidak pernah disebutkan kata qa'im, aqimu, yuqimun, kecuali berdiri sempurna. Bagaimana cara berdiri sempurna? Menghadap ke depan. Badan tegak, lebar kaki selebar dengan bahu. Jelas? Badan tegak, kaki selebar dengan bahu, tidak terlampau lebar begini, tidak terlampau rapat begini, selebar dengan bahu sehingga ada keseimbangan. Belum selesai, fokus, baik-baik, lihat. Mas, yang kedua, berdiri lagi. Lihat sini. Sekarang ngadap ke saya ke sini. Berdiri sempurna. Nah, lihat ya. Ini nanti ada kuda-kuda. Ada berdiri bagian dalam sholat. Kita akan lihat ya. Ada kuda-kuda berdiri, ada bagian berdiri dalam sholat. Lihat sini. Untuk i'tidal, itu beda dengan berdiri biasa. Kata Nabi, setiap orang sholat dalam i'tidal, kembalikan hadisnya, tambah lagi. Al-Bukhari nomor hadis 828. 828. Hatta ya'uda kullu faqarin makanah. Berdirilah dia tegak, tadi sudah. Dan pastikan sebelum dia baca doa dan menggerakkan yang lain, pastikan dalam berdirinya semua tulang-tulang rusuknya, bagian-bagian punggungnya telah menempati tempatnya semula. Sampai kembali tulang-tulang rusuknya kembali ke tempat semulanya. Artinya sampai tegak sempurna, sampai merasa nyaman. Awas hati-hati. Jadi jangan sampai begini. Maaf ya, maaf. Baru bangkit, sami'allahu liman hamidah. Baru di sini udah sujud. Dan ini belum baca doa. Ingat, belum baca doa. Hadis pertama mengatakan tegak dulu sempurna. Supaya yang tadi saat ruku di sini kan ada pergerakan. Ada darah yang beredar. Ini belum sempurna. Berpindah dulu gerakannya. Oh, hati-hati. Sempurnakan dulu sampai kembali lagi, rusuk kembali lagi sempurna, darah mengalir lagi. Kalau ini belum sempurna langsung sujud, maka ke dalam kesehatan pun akan berpengaruh. Bukan sehat tapi bisa sakit. Kata Nabi, sempurnakan, tegak dulu, sempurna dulu, sampai merasakan kemudian seimbang. Hatta ta'tadila. Kalimat ta'tadila inilah yang disebut dengan i'tidal. Kalimat i'tidal muncul dari bahasa Nabi di Al-Bukhari nomor hadis 828 ya, dan nomor hadis 737. Kata Nabi, hatta ta'tadila qa'iman. Sampai kamu i'tidal, sampai sempurna berdirinya, tulang-tulang rusuk kembali seperti semula. Jelas sampai sini? Tahan. Teruskan, tangan. Mas Dun. Wa rafa'a yadaihi hadwa mankibaihi.
kemudian mengangkat telapak tangannya sejajar dengan satu bahunya. Cara pertama. Ya, ini masih di Al-Bukhari nomor hadis 757. Tadi yang sejajar dengan bahu ada dua. Satu Mas Ari, kedua kemudian Mas Doni. Mas Ari ulangi lagi. Sami Allah. Tangan ini sejajar dengan bahu. Lihat sini, ini cara pertama. Ya. Bisa agak ke belakang boleh, yang penting sejajar dengan bahu bisa di sini. Fokus baik-baik, lihat. Jemari tangan tidak terlampau rapat begini. Tidak terlampau lebar begini, sewajarnya saja begini. Jelas ya? Fokus, lihat baik-baik, angkat tangannya sampai sejajar dengan bahu. Ini cara yang pertama. Jadi di sini, jadi sama dengan Mas Doni, jadi saya tidak perlu ulangi, sama di sini. Sejajar dengan bahu. Yang kedua, An-Nasai nomor hadis 1101. Perhatikan baik-baik, sejajar dengan kedua telinganya, udhunai hadwa udhunaihi. Mas Dud tadi yang lakukan, Mas Dude. Sejajar dengan daun telinganya. Ya, boleh ini yang jempol, untuk akhwat misalnya, ini menyentuh daun telinga yang paling bawah di sini. Boleh. Tapi begini, mohon izin, mohon maaf. Ada yang menyimpulkan Ustadz, untuk akhwat, untuk perempuan, itu yang ini saja yang betul ya. Tidak. Dua-duanya boleh di sini, boleh di sini. Cuma dulu, kenapa perempuan dianjurkan yang di sini? Karena dulu hijabnya tidak seperti sekarang. Dulu nggak ada mukena, kadang-kadang ada yang terbatas. Kalau kemudian ditarik sampai di sini, itu terbuka sebagiannya. Karena terbatasnya kain pada saat itu. Makanya dimintakan ke dalam begini, supaya ini tetap mengalir sebelum turunnya ayat hijab. Setelah turunnya ayat hijab, kemudian memanjang, sampai ada yang jilbabnya memanjang, sampai yang ke batas mata kaki. Modelnya kan banyak-banyak. Ada yang seperti abaya dan seterusnya. Ada yang sekarang pakai mukena, maka tidak ada masalah. Mau di sini silahkan, mau di sini silahkan. Tidak ada persoalan. Jelas ya? Jadi di sini boleh sejajar dengan bahu, boleh sejajar dengan daun telinga, bahkan sampai yang jempol menempel ke daun telinga itu boleh. Yang ketiga, hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, boleh bangkitnya tidak tanpa mengangkat tangan. Biasanya ini diterapkan di negeri Maliki. Sekarang Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair, itu ketika bangkit kemudian dari rukuknya, Sami Allah liman hamidah, tangannya tidak mengangkat. Bahkan dalam takbir pertama itu tangan tidak diangkat. Dan tidak bersedekap, tangannya begini. Dia begitu sholat, Allahu Akbar, gini, di Maliki begini. Ya, tangannya begini. Dan tidak pegang mic. Ya. Jadi, mohon izin ya. Dan ini kalau sedang lihat begini, misal teman-teman sedang umrah, sedang haji, lihat yang begini, jangan diajak ngobrol. Hey bro, what are you doing? Misalnya itu sedang sholat. Karena saya pernah kejadian, saya awal ke Tripoli, kemudian ketemu teman, jadi menunggu waktu sholat, sudah adzan, ya, dia berdiri begini. Saya kira sedang baru masuk ke masjid, kemudian berdiri begini. Saya tanya, wenak? Bahasa kita, kemana aja gitu? Where have you been? Saya tanya, kemana aja kamu? Tiba-tiba, Allahu Akbar. Dia orang itu sedang sholat. Jadi orang yang tangannya begini, itu belum tentu Syiah. Belum tentu Syiah. Jangan disimpulkan semua yang begini Syiah, tidak. Nanti ketika dia sujud, baru kelihatan mana Syiah, mana Sunni. Sujudnya kelihatan, pas bangkit dari sujud nanti ada tepuk-tepuk dulu begini. Kalau sholat di belakang orang Sunni, dia mundur sedikit nanti. Ya, nanti kelihatan dari batu yang disimpan, ditutup sejadah, atau kemudian bangkit dari sujud, dia tepuk-tepuk begini, nah itu umumnya Syiah. Tapi kalau berdiri begini, tangan tidak bersedekap, atau tidak bertakbir, jangan disimpulkan Syiah. Kamu Syiah ya? Bukan, saya Husain. Nah, itu jangan, tidak semua harus ditanya ya. Paham ya? Baik. Jelas sampai sini? Oke. Jadi kalau misalnya ada yang begini, Sami Allahu liman hamidah, tangan di sini benar tidak? Benar. Kalau ada yang di sini tangannya benar tidak? Kalau ada yang di sini benar tidak? Nah, jadi kalau yang salah, yang tidak salah. Kita sepakat itu. Ya. Jadi tolong jangan berselisih. Jangan kemudian berikhtilaf pada sesuatu yang dipersamakan atau dibenarkan oleh Nabi. Sahabat gak berselisih. Awas, tabi'in tidak berselisih. Orang salaf tidak berselisih. Para imam tidak berselisih. Anda sahabat bukan. Tabi'in bukan. Imam bukan. Makmum kadang-kadang. Gitu kan? Tiba-tiba Anda berselisih. Nah, jelas ya? Paham ya? Nah, kalau sudah paham, sekarang saya izinkan untuk kembali. Sekarang kita masuk ke bacaannya. Lihat sini. Ada 3 rahasia dalam bacaan. I'tidal. Dan jumlah bacaannya ada 12. Bukan cuma 1, 2, 3 atau 4. Ada 12 bacaan i'tidal. Fokus. Nanti yang paling populer dari 12 ini ada 3 bacaan. Jadi saya sederhanakan kepada 3 bacaan karena ini yang paling populer. Lihat sini. Fokus baik-baik. Kita dari ruku tadi. Bangkit. Misal saya ambil yang diangkat, Sami Allahu liman hamidah. Bersamaan dengan berdiri ya.
Bersamaan dengan berdiri. Kemudian, perhatikan baik-baik. Kalau Anda jadi imam, jadi makmum, maka kalimat ini mutlak untuk diucapkan. Ada yang menyebutkan fardu, ada yang menyebutkan sunnah muakkadah. Tapi umumnya mayoritas mengatakan karena disatukan dengan gerakan sholat, maka dia wajib untuk diucapkan kalimat ini. Jadi begitu Anda naik, Sami'allahu liman hamidah, kan? Baik sholat sendirian atau jadi imam. Kalau menjadi makmum, maka ada dua pilihan. Bisa mengulang kalimat yang sama, Sami'allahu liman hamidah, atau menjawab dengan kalimat yang kedua, Rabbana walakal hamd. Perhatikan, kalimat pertama Sami'allahu liman hamidah itu istilahnya disebut dengan tasmi' namanya. Nanti saya berikan rahasianya di akhir. Tasmi'. Tasmi'. Dari kata sami'a, sami'allah tasmi'. Apa itu tasmi'? Memperdengarkan sesuatu. Memperdengarkan sesuatu. Kita ingin memperdengarkan kepada Allah tentang pengakuan kita kepada Allah. Ya, lihat sini. Kan Allah perintahkan dalam ruku. Hei, pasrah kepadaku. Jauhkan dari hal yang tidak penting. Minta kepadaku. Menyembahlah padaku. Tawakal kepadaku. Lalu kita katakan, Subhana rabbiyal azim. Wa bihamdi. Ya Allah, engkau perintahkan saya ruku, saya ruku. Dan saya katakan subhana rabbiyal azim. Ya Allah, mulai hari ini saya akan tunduk kepadamu yang agung hanya engkau saja. Saya tidak akan persekutukan engkau dengan apapun. Maka Anda kemudian bangkit. Saat kata Allah bangkit, Anda katakan, Sami Allah. Allah, engkau pasti mendengar apa yang tadi telah saya sampaikan. Jelas? Itu yang disebut dengan tasmi'. Jadi kenapa bacaan Anda saat bangkit dari ruku beda dengan ketika ruku? Semua bacaan perpindahan sholat itu selain i'tidal semuanya Allahu Akbar. Silakan cek. Mau ruku, Allahu Akbar. Mau sujud, Allahu Akbar. Bangkit dari sujud, Allahu Akbar. Bangkit dari tahiyat, Allahu Akbar. Cuma bangkit dari ruku, Sami Allahu liman hamidah. Cuma itu. Apa rahasianya? Apa maknanya? Karena ketika Anda diperintahkan ruku, tadi Anda diperintahkan ruku kamu sekarang. Ya tawakal kepadaku, ya Allah saya katakan, engkau yang paling agung. Tidak ada yang agung selain engkau. Mulai hari ini saya akan patuh kepadamu. Engkau pasti dengar apa yang saya sampaikan. Maka ketika Anda bangkit, Anda katakan, Sami Allah. Ya Allah, engkau pasti mendengar apa yang tadi saya sampaikan. Dan ketika saya memujimu, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Hamdi, kalimat pujian. Bahasa singkatnya disebut dengan tahmid namanya. Tasmi' dan tahmid. Tahmid. Makanya Anda katakan, engkau pasti mendengar ya Allah. Barusan aku mengakui engkau yang paling agung dan aku memujimu. Kalimat pujian itu dimunculkan kembali. Sami Allahu liman hamidah. Allah pasti mendengar pada orang yang tawakal tadi. Plus ketika aku memujinya. Maka makmum mengatakan. Rabbana walakal hamd. Ya Allah, aku tegaskan lagi. Engkaulah yang punya segala pujian dalam kehidupan. Di kalimat Rabbana walakal hamd. Itu boleh diucapkan oleh makmum. Tanpa mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Jadi kalau imamnya Sami Allahu liman hamidah tasbih, dijawab oleh makmum, ya Allah, kami pun mengakui engkau, kami tetapkan yang paling layak mendapatkan pujian. Rabbana walakal hamd. Jelas sampai sini? Kalau Anda sholat sendirian, Anda boleh cukupkan pada kalimat Sami Allahu liman hamidah, walaupun tanpa mengucapkan Rabbana walakal hamd. Tapi kalau ingin sempurna, ucapkan kalimat Rabbana walakal hamd sebagai pengakuan dari kita dan penegasan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Hanya ini belum selesai sampai di sini kisahnya. Banyak orang yang ketika mengucapkan ini langsung sujud. Sholatnya betul, sah. Saya ulang. Sholatnya betul, sholatnya sah. Cuman sayang, dia tidak memanfaatkan momentum yang Allah janjikan untuk mengabulkan apa yang ia akan mintakan walaupun sepenuh langit dan bumi. Nih, perhatikan sini. Izin mas, boleh siapa saja maju ke depan. Boleh siapa saja. Siapa saja boleh. Saya pegang botol minuman, saya berikan pada Mas Tude. Apa tadi yang diucapkan? Terima kasih. Terima kasih ya. Ketika diucapkan terima kasih, kita jawab apa? Sama-sama. Biasa demikian kan? Itu manusia. Begitu diminta, terima, kasih. Terima, kasih. Kalau sudah terima, kasih. Saya ucapkan, saya sampaikan, ini mas, terima kasih, jawabannya sama-sama. Allah lain. Allah mesti beda dengan makhluk. Ketika ada seseorang mengucapkan terima kasih kepada Allah, memuji Allah, maka Allah akan balas dengan yang lebih mulia dari apa yang pernah ia dapatkan sebelumnya. La in syakartum
La azidannakum. Quran surah 14 ayat 7. Ketika Anda bersyukur kepada Allah, baik memujinya, bertakbir kepadanya, pasrah kepadanya, Allah pasti akan tambahkan apapun yang Anda butuhkan. Jadi ketika Anda ruku, dan Anda memasrahkan semua kepada Allah dan mengatakan saya puji engkau ya Allah. Begitu memuji, tanda syukur kita. Kalimat syukur pertama yang mengalir di lisan bukankah alhamdulillah? Alhamdulillah ya Allah, engkau berikan saya anugerah keturunan. Alhamdulillah ya Allah, engkau lancarkan pekerjaan saya. Alhamdulillah kalimat syukur. Begitu Anda mengatakan subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamida. Alhamdulillah. Rabbana walakal hamd. Kaidahnya mengatakan setiap mengucapkan alhamdulillah, apa yang kamu butuhkan aku berikan. La azidannakum. Maka ketika Anda mengatakan Rabbana walakal hamd, Allah turunkan kalimat, apa yang kamu butuhkan? Kata Allah, lihat kalimatnya. Diturunkan kalimat lewat lisan Nabi. Mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'im ba'du. Ya Allah, engkau yang punya sepenuh langit, engkau yang punya sepenuh bumi, engkau yang punya di antara langit dan bumi, engkau yang berkehendak memberikan apapun yang dimohonkan selain daripada itu. Maka ketika kalimat itu muncul, Allah berikan kesempatan. Mau minta apa? Sepenuh langit, sepenuh bumi, atau di antara keduanya, aku berikan pada saat ini. Makanya, alhamdulillah, banyak orang dulu meminta saat berdiri. Mas. Mohon maaf ya. Banyak orang dulu meminta saat berdiri. Kenal Nabi Zakaria? Alhamdulillah. Saya barusan dari Tanah Kusir, ada yang kenal Nabi Adam, kenal Nabi Musa, ya masih agak lumayan lah. Dulu saya di Sukabumi, hubud dunia. Sukabumi itu hubud dunia, suka hubun bumi dunia. Saya tanya, kenal Fir'aun? Kenal, yang luar biasa. Nabi Zakaria itu diuji, pernah saya sampaikan kisahnya dulu, diuji, sudah berumah tangga, kemudian belum ada keturunan, sudah fisiknya letih, rambutnya memutih, dan dapat ujian. Jadi jangan dikira jadi ahli surga itu aman dari ujian, tidak. Ahli surga yang jelas surganya diuji. Dan mereka sabar dengan ujian. Kita belum jelas surganya, nggak pengen diuji, ya kita siapa? Ya, ahli surga pun belum aman dari ujian, apalagi kita yang belum jadi ahli surga. Dan ternyata ujian itu adalah sumber pahala, dari pahala itu bekal untuk ke surga. Diuji selama berumah tangga, belum ada keturunan. Dan istrinya, mohon maaf teman-teman akhwat, divonis secara medis itu monofus dan mandul. Jadi mustahil punya keturunan. Apa yang beliau kerjakan? Sholat. Dan yang paling dahsyat, dalam berdirinya, berdiri memohon kepada Allah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami' ad-du'a. Ya Allah, mereka mengatakan aku mustahil punya keturunan di keadaan begini. Ketika manusia mengatakan mustahil, aku mohon kepadamu saja yang tidak punya batas dalam pengabulan. Engkau pasti mendengar apa yang aku mohonkan. Apa jawabannya? Tiba-tiba dikabulkan seketika. Fanadatul malaika wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Tiba-tiba turun malaikat mengatakan sedangkan beliau masih berdiri dalam salatnya. Berdiri. Kata malaikat itu, Anda dapat kabar gembira dari Allah langsung akan punya anak, namanya langsung diberikan oleh Allah Yahya. Artinya hidup. Yang mustahil menurut manusia lahir dari rahim seorang perempuan yang divonis monofos dan mandul, bayi yang hidup, kata Allah nggak ada yang mustahil bagiku. Jadi lahir dan hidup. Kapan itu terjadi? Dalam sholat. Di posisi apa? Berdiri. Bacaannya apa? Sami'ud du'a. Ada di mana ayatnya? Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39. Paling kanan sebelah atas di mushaf. Saya tanya pada Anda, saatnya tidak berdiri atau duduk? Adakah bacaan sami'nya? Ada sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Setelah itu silahkan pilih. Anda ucapkan, kalau Anda punya kebutuhan yang banyak, yang sifatnya mungkin sulit dipanjatkan dengan lama-lama, maka ucapkan kalimat yang telah kita hafalkan. Mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'im ba'du. Ingat ada mil'a, ada mil'u. Bacaannya sedikit beda. Maksudnya dua-duanya benar. Riwayatnya ada mil'a, ada mil'u. Kalau pakai mil'u, ada tambahan sedikit. Mil'us samawati. Boleh diikuti? Mil'us samawat wa mil'ul ardi. Wa ma bainahuma. Wa mil'u ma syi'ta. Min syai'im ba'du. Baik. Artinya begini, ya Allah, aku sekarang punya kebutuhan. Punya keperluan. Banyak ya Allah. Dijawab oleh Allah, sebanyak apa? Sepenuh langit, sepenuh bumi, di antara langit dan bumi, atau selain itu? Sepanjang kamu mohonkan padaku, aku akan kabulkan. Kalau pakai mil'a, dibuang sebagian. Mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'im ba'du. Ya Allah, engkau yang penuhi langit, engkau yang penuhi bumi.
Engkau pula yang penuhi apa yang engkau kehendaki selain daripada itu. Aku nggak minta banyak ya Allah, sepenuh langit, sepenuh bumi. Aku nggak minta banyak ya Allah, aku hanya mohon ya Allah. Berikan kelancaran pada pendidikan anakku. Aku hanya mohon ya Allah, jadikan anakku penghafal Quran yang bisa memberikan mahkota di kemudian hari. Aku hanya mohon ya Allah, lancarkan pekerjaan suamiku. Aku hanya mohon ya Allah, damaikan kehidupan di rumah tangga kami. Minta itu. Banyak orang ketika i'tidal itu tidak dimanfaatkan. Jadi begitu bangun, sami Allahu liman hamidah, seketika sujud saja. Salatnya sah, benar. Secara rukun bagus, secara fikih benar. Cuman Anda kehilangan momentum untuk bermohon kepada Allah yang mungkin cepat dikabulkan. Jelas? Baik. Jadi i'tidal secara bahasa bisa berarti berdiri yang sempurna dan seimbang. Jadi kalau sudah ruku, berdirilah sampai tegak seimbang, jangan terlalu miring kanan, miring kiri, depan ataupun belakang. Yang kedua, bacaan dan gerakan i'tidal memberikan pesan kepada kita, kalau orang-orang yang selalu tawakal kepada Allah, benar beraktivitasnya, tidak pernah menduakan Allah dengan hal lain dalam kehidupannya, maka derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu diangkat sampai ke atas, diberikan oleh Allah peluang untuk menjawab semua keinginan yang ia mohonkan kalau itu benar bermaslahat bagi dirinya. Itulah cara, bacaan, dan hikmah i'tidal yang kita bahas sampai dengan pertemuan kali ini. Masih ingat kaidah tadi? Kalau ada yang benar-benar bersyukur kepada Allah, akan diapakan oleh Allah? Tambah lagi. Saya akan berikan rahasia kepada Anda. Ada orang yang sudah i'tidal diangkat oleh Allah, tiba-tiba orang itu melakukan satu amalan lagi yang ketika dikerjakan, maka saat itu pun kata Nabi, minta apa yang kamu mohonkan sebanyak-banyaknya karena seketika akan dikabulkan tanpa ada jeda. Apa amalan itu? Itu pertemuan berikutnya nanti. Oke, kita jeda dulu sebentar. Kita diskusi dulu ya, supaya kita bisa paham. Saya mohon ya, kalau ada yang kurang paham, kurang jelas, perjelas. Jangan meninggalkan tempat kita ini. Anda investasi waktu, tenaga, segalanya. Ya, ini tidak mudah. Jadi saya tidak menginginkan Anda keluar dari sini tidak paham. Semua harus mengerti, kita harus belajar bersama, dan mudah-mudahan dampaknya bisa kita rasakan dalam kehidupan. Ayo silahkan, pertama kalau ada kaitan dengan materi kita silahkan. Kalau tidak ada kaitan boleh nanti dengan topik yang lainnya. Saya mohon izin hanya mungkin 5-10 menit sebelum zuhur saya mohon pamit ya. Silahkan. Mas Don. Oke, saya tuliskan ya, nanti tolong diingatkan Mas Dimas dan teman-teman, tolong diingatkan pertemuan berikutnya, sepekan sebelum saya datang, tolong WA saya atau ingatkan Ustadz, tolong bacaan i'tidal yang kemarin dituliskan. Nanti saya coba tuliskan, bahkan 12 jenisnya nanti kita bagikan. Ya, kalau perlu mungkin nanti sepulang dari sini saya coba ketikkan dulu, jadi nanti bisa saya WA-kan dan teman-teman nanti share ya kepada yang lain. Jadi jangan tunggu ke pertemuan berikutnya, karena belum tentu hidup juga ya. Ya, kita nggak bisa pilih ya, bisa Mas Ari duluan, saya belakangan itu mungkin ya. Atau ditukar, saya belakangan, dia duluan juga bisa. Tapi memang mungkin saya bisa duluan. Ya, duluan mengangkat jenazah antum. Udah ya, fokus ini. Bertanya tentang mil'u dan mil'a. Ya, saya agak cepat saja. Yang satu, tulisannya sama-sama begini. Mil'u. Bisa dibaca juga a, mil'a. Saya ulang ya. Bisa dibaca mil'u, bisa dibaca mil'a. Ini agak sedikit panjang sih, cuman saya sederhanakan. Saya bagi sedikit ya. Saya kuliah salah satunya di jurusan bahasa Arab. Karena cinta dengan Al-Quran. Karena saya dapat berita semua huruf Al-Quran, ayat Al-Quran, bahkan semua rangkaian kata Al-Quran itu semua mukjizat. Maka saya pelajari bahasa Al-Quran, ternyata Masya Allah saya temukan. Bahkan semua harokat dalam Al-Quran itu ada maknanya. Harokatnya, hurufnya dan segalanya. Nah kalau Anda masuk jurusan bahasa Arab, itu yang dibaca A, I dengan U, itu bukan sembarangan bacaan. Tapi ada makna-maknanya. Contoh ya, contoh. Tapi ini dalam sekali. Ini disebut rafa' namanya. Apa namanya? Rafa'. Rafa' itu artinya tinggi. Tinggi, terangkat. Jadi kalau ada kalimat-kalimat, mohon izin, kalimat-kalimat dalam ibadah yang menggunakan kata rafa', artinya ketika Anda mengerjakan itu Anda akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bacaannya U. U itu namanya dhammah. Dhammah. U di ilmu tajwid disebut dhammah. Tahu artinya dhammah? Dhammah itu dari kata indhamma yadhummu, sesuatu yang mengumpul banyak. Kalau ada ibadah menggunakan sifatnya dhammah dan rafa, artinya
Orang ini bukan sekedar diangkat, ditinggikan oleh Allah, tapi akan mendapat anugerah yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau harakatnya fathah, ini dari kata fathah, sesuatu yang terbuka. Ada peluang dibuka oleh Allah, bisa kisah, bisa ibrah, bisa manfaat, ya bisa banyak hal. Jadi kalau Anda menemukan dalam Al-Quran, sebuah kalimat dibuka dengan A, menunjuk misal pada orang, itu artinya ada kisah inspiratif di masa lalu yang akan dibuka pada kita sekarang, dan itu amalkan untuk mendapatkan maslahat yang kita dapatkan. Contoh, Nabi Ayub pernah sakit. Divonis oleh medis, tidak mungkin sembuh. Ketika Allah memperkenalkan Nabi Ayub, dalam Quran surah ke-21 ayat 83 sampai 84. Allah buka dengan fathah A. Wa ayyuba, bukan wa ayyubu, bukan wa ayyubi. Ayyuba, wa ayyuba. Terapkan kaidah ini. Kata Allah, dan saya buka sekarang pada kamu kisah tentang Ayub yang dulu pernah sakit. Jadi kalau kamu sekarang sakit, jangan mengeluh, orang dulu pun pernah sakit. Nabi aja sakit. Dan sakitnya Ayub lebih parah daripada kamu sekarang. Sakitnya Ayub lebih dahsyat daripada kamu sekarang. Apakah Ayub mengeluh? Tidak. Apakah Ayub pesimis? Tidak. Apakah Ayub mencela Allah sampai mengatakan, ya Allah kapan saya sembuh? Ya Allah kenapa engkau perlakukan saya begini? Ayub yang nabi, yang rasul bisa bersabar dengan sakitnya padahal ahli surga. Kenapa engkau yang bukan nabi dan rasul tidak bersabar? Maka kata Allah, saya buka kisah ini dan saya berikan kepada engkau rahasia Ayub. Ayub mengerjakan amalan ini, kerjakan amalan ini. Di ujung ayat ditutup dengan kalimat wa dzikra lil abidin. Kalau ada hamba beriman siapapun, walaupun bukan nabi, bukan rasul, mengerjakan amalan seperti Ayub, saya sembuhkan, kata Allah, seperti saya sembuhkan Ayub alaihissalam. Itu cara bacanya, cuman fathah A. Kalau itu biasanya menunjuk pada sesuatu yang halus, lembut, ya, kasrah, pecah, kecil. Makanya perempuan selalu identik dengan I. Laki-laki anta, perempuan anti. Jazakallah khair, jazakillah khair. Jadi kalau I itu ke perempuan, Bu. Kalau pengen ke laki-laki pakai jazaka. Ini penting saya sampaikan karena saya punya pengalaman yang unik. Saya sudah pakai batik, pakai peci, tampilannya sangat jelas sekali. Begitu selesai taklim, Ustaz terima kasih, kajian menginspirasi. Jazakillah khair. Saya kira apa yang salah saya? Kalimat saya gerakan tidak melambai, biasa-biasa saja gitu kan. Ini pakai I. Nah, jadi izin, kalau I itu perempuan. Ya, I itu apa? Perempuan. Ini penting saya sampaikan supaya paham makna. Kalau sudah pakai sukun, mati. Sukun artinya bacaannya tenang. Damai, tentram. Ya, ada seorang di Garut, saya pergi ke Garut mengajar. Tiba-tiba dihidangkan makanan. Kata orang ini buah Ustaz, ini sukun. Saya bilang bukan Pak, ini fathah. Hah? Kalau sukun masih di atas, dia bulat. Jatuh ke bawah, kasrah. Bapak potong-potong hidangkan, fathah, terbuka bagi saya. Orang ini kira sudah serius, dia kembali ke dapur, ini kisah nyata. Dia kembali ke dapur ke istrinya. Mama, kata Pak Ustadz, ini bukan sukun, ini fathah. Ini nyata. Ini jangan khawatir ya, makanya perempuan suaranya kan menggunakan kasroh, kenapa? Karena ada kelembutan dalam dirinya. Nanti kalau masuk fikih perempuan, di rumah tangga nanti bisa dibahas. Ya, kata Nabi perlakukan, mohon izin ya, maaf. Nanti kalau bab laki-laki saya bahas juga. Ya, saya bahas juga. Kata Allah, hei suami-suami yang beriman. Quran surah 4 ayat 19. Ya, tapi jangan jadikan senjata ya. Nanti karena saya kasih tamengnya insya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hei suami-suami yang masih merasa punya iman. La tarithun nisa'a karha. Jangan bersikap kasar pada istrimu. Itu dibuka dengan kalimat iman. Jadi sikap suami yang lembut dipertaruhkan imannya di situ pada istri. Di hadapan Allah. Bahkan Nabi katakan, kenapa kalimat ini muncul? Nanti rahasia di hadis Nabi saat haji wada. Fa innahunna khuliqat min dhal'in a'waj. Karena perempuan itu memang fitrah ya. Itu seperti tulang rusuk yang bengkok, ada kelembutan di dalamnya. Rawan tapi bengkok, diluruskan pun bisa patah, kalau nggak hati-hati, didiamkan tetap bengkok juga. Makanya apa yang dilakukan? Kata Al-Quran langsung, kalau engkau tidak suka dengan sikapnya, jangan marah dulu. Barangkali di balik sikap itu ada pelajaran besar yang membuat kalian berdua bisa bahagia. Biasanya kan ketenangan paling indah itu setelah ada perselisihan kan? Tenang, damai, nyaman. Jangan marah dulu. Tapi poinnya, itulah sebabnya yang menjadikan perempuan identik dengan kasrah. Lembut. Ya. Makanya suara di malam-malam kalau ada film-film kan yang lembut-lembut, yang suara kasrah, pasti perempuan kan? Kan malam perempuan. Makanya kalau Anda lewat malam-malam keluar rumah ada suara Anda nggak usah lari, tunjuk aja kasroh ya.
Habis itu pergi. U, Mas, kalau pakai U, artinya mil'us samawati. Ya Allah, aku telah memujimu. Ya Allah, aku jadikan engkau sebagai Tuhan yang satu, aku agungkan engkau. Baik, engkau pemilik semua ketinggian di langit dan bumi. Engkau semua pemilik anugerah-anugerah yang tinggi yang bisa engkau berikan pada siapapun, setinggi langit. Wa mil'ul ardi, nanti saya tuliskan sempurna di catatan selanjutnya. Dan engkau bisa memberikan semua yang tinggi-tinggi yang ada di bumi. Kedudukankah, penghormatankah, kemuliaankah, semua yang dianggap tinggi, engkau pemiliknya. Jelas? Kemudian wa ma bainahuma, atau antara langit dan bumi kalaupun itu ada. Wa mil'u ma syi'ta, atau engkau memberikan segala ketinggian pada siapa yang engkau kehendaki. Min syai'im ba'du, setelah yang ini. Yang bukan langit, bukan bumi, atau semua yang kau kehendaki. Ketika kalimat itu muncul, maka turunlah jawaban. Apa keinginan kamu yang ingin ditinggikan olehku? Apakah dunia? Ataukah akhirat? Kamu pengen pemberian akhirat yang tinggi? Minta sekarang. Apa? Minta Firdaus. Mohonkan. Jangan tanggung. Makanya kalimat di Quran surah 48 ayat 29, mintanya yang terbaik. Yabtaghuna minallahi fadlan wa ridwana. Mereka memohon kepada Allah semua kenikmatan yang terbaik. Jadi kalau minta akhirat jangan nanggung, minta surga yang paling bagus. Kalau dunia, minta karir yang paling bagus. Ya Allah, berikan kepadaku dalam peranku peran yang bisa mendekatkan aku denganmu. Ya Allah, jadikan setiap peranku bernilai ibadah di sisimu. Ya Allah, tinggikan aku dengan segala pekerjaanku yang aku kerjakan, yang nilainya bisa bernilai dalam sisimu. Minta. Ketika bermohon seperti itu, apa profesi Anda, minta di situ. Anda aktor, minta yang baik-baik. Anda artis, minta yang baik-baik. Anda pengusaha, minta yang baik-baik. Jangan tanggung, kalau kaya, kaya sekalian. Harus kaya. Kata Nabi, umatku itu kaya biasa. Yang aku khawatirkan, yang kaya yang tidak bisa menggunakan kekayaannya dengan baik. Umat Islam itu mesti kaya. Kalau nggak kaya, bagaimana zakat? Bagaimana bisa infak? Bagaimana sedekah? Karena itu orang dulu bekerja jadi kaya supaya bisa zakat. Bukan pamer. Kalau cuma pamer terlambat, korun sudah duluan. Sudah duluan. Kemana-mana bawa bodyguard, hanya bawa kunci berangkasnya saja. Kata korun, kalau ada yang pengen ngambil, ambil aja. Angkat kuncinya, ada yang nggak bisa. Jadi kalau ada orang sekarang baru punya Ferrari, pamer, cuma dipanasin bolak-balik, saingan sama taksi gitu kan. Mohon maaf. Terlambat, kalah sama korun. Saya pernah nanya orang, mau kemana? Samudra apa? Mau ngapain? Nyari harta korun. Harta karun sekarang masih dicari. Harta antum siapa yang nyari? Telat kalau sombong. Telat. Paham ya? Nah, kalau pakai mil'a, mil'as, bahasanya sama. Cuman bedanya di sini. Mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'im ba'du. Kalau yang tadi minta ketinggian, kalau yang mil'a minta dibukakan. Fathah. Ya Allah, engkau semua pemilik anugerah langit dan bumi. Bukakan kepadaku anugerah terindah di langit, ya Allah, yang mungkin aku dapatkan. Bukakan kepadaku nikmat terbaik di bumi yang mungkin aku raih. Bukakan kepadaku, ya Allah, yang engkau kehendaki yang mungkin aku tidak tahu. Ya Allah, tunjukkan, dekatkan kepadaku. Jadi mohon, silahkan. Poinnya, itu poinnya. Pertanyaan saya, dari sekian ribuan kali Anda sholat, berapa kali Anda memohon dan memanfaatkan momentum ini? Sebagai seorang ibu, pernahkah meminta menjadi ibu yang baik di hadapan Allah? Dan Anda akan dihisab. Sebagai seorang ayah, pernahkah meminta menjadi ayah yang baik dalam pandangan Allah? Dan antum akan dihisab. Betapa banyak anak akan mengadu di hadapan Allah, ya Allah, saya tidak sholat ini karena bapak saya tidak pernah mencontohkan saya sholat. Karena ibu saya tidak pernah memfasilitasi sholat. Ini kasusnya nyata dan dalam riwayat ada. Maka bertukarlah ayah ibu yang hampir sehasta ke surga itu, kemudian dia tenggelam ke neraka untuk mencuci dosanya terlebih dahulu. Anaknya dipindahkan ke dalam surganya. Tapi ada anak yang akan ke surga, bapak ibunya protes. Ya Allah, kenapa engkau biarkan dia ke surga, sedangkan aku yang memberikan pakaian untuknya? Kalau bahasa sekarang, aku yang memberikan sarungnya. Aku yang memberikan baju kokonya. Dipanggil anaknya untuk menjelaskan dengan keadilan. Ditanya, benarkah fulan seperti itu? Kata anaknya, benar ya Allah. Ayah memberikan aku sarung, ayah memberikan aku pakaian. Kalau bahasa kita sekarang. Tapi ayah tidak pernah meniatkan itu semua untuk membuat saya bisa sholat. Ayah hanya ingin saya sama seperti yang lain. Orang lain punya sarung, saya punya sarung. Orang lain punya baju koko, saya punya baju koko. Maka ayahnya tetap bertahan di neraka, anaknya ke surga. Baru dibebaskan di hadis Al-Bukhari setelah mencuci semua dosa-dosanya, baru diangkat, dimasukkan ke dalam surga. Kurang lebih demikian. Maaf ya, rizki kita sudah teratur. Surga kita yang belum jelas. Dan semua apa yang kita nikmati di dunia ini satu saat pasti akan hilang seluruhnya.
Maka bertakwalah kepada Allah. Kalau belum mampu berlomba dengan orang baik melakukan amal soleh, berlombalah dengan para pendosa untuk bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Allah berikan pasti baik. Kadang-kadang kita berharap yang ideal, tapi menurut Allah itu nggak bagus. Buka Quran surah kedua ayat 216. Paling kiri sebelah atas. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Kata Allah, kamu mesti rajin berperang. Bukan konteksnya perang jihad saja, bukan. Jihad terbesar melawan nafsu. Kadang-kadang sudah berkarir, sudah bekerja, ternyata proyek yang diidamkan tidak dapat. Harapan yang ingin diraih ternyata tidak terwujud. Kata Allah, hal pertama yang harus kami lakukan adalah perangi perasaan kamu. Jangan berpikir yang negatif dulu. Karena kamu belum tahu hikmahnya, maka teruskan ayat dilihat. Asa antakrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Hei, boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, di balik itu ada yang indah yang telah aku siapkan untukmu. Kalau kamu dapatkan itu ada yang tidak bagus. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu mengidamkan, mendambakan sesuatu. Cuma di balik itu ada yang enggak bagus untuk kamu. Kenapa begitu ya Allah? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah tahu masa depan. Kamu tuh inginnya sekarang saja. Harap-harap dapat yang ini. Ternyata di depan ada yang enggak bagus. Kalau kamu dapatkan yang ini, celaka kamu di depan. Saya menginginkan kau baik sekarang, besok, dan sampai berjumpa denganku nanti di akhirat. Karena itulah pandai-pandai menyikapi kehidupan. Dunia itu sikapi sewajarnya saja, nggak usah berlebihan. Nggak usah berlebihan. Oh hilang juga. Saya bingung pada orang yang bersengketa ya. Ada orang sengketa tanah, sengketa rumah, sengketa mobil. Yang dipersengketakan itu nggak akan diambil juga. Kalau sudah meninggal apa yang didapatkan? Dua-duanya meninggal juga. Rumah yang disengketakan nggak ada yang dimiliki. Mobil yang disengketakan nggak ada yang dimiliki. Makanya kalau kita tidak meniatkan ikhlas ibadah karena Allah, ruginya banyak, kecewanya pun dalam. Ada hikmah yang besar yang belum kelihatan. Satu saat semua akan tampak dan saat itulah kita merasa sadar ini toh yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira jelas ya? Ada yang lain? Akhwat dituliskan ya. Kalau mungkin, kalau tidak ya nggak apa-apa nanti disampaikan secara langsung. Saya kesini dulu ya. Silakan Pak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya yang kaitan dengan i'tidal Ustadz. Kebetulan memang pernah mendengarkan suatu referensi dari suatu tausiah. Mohon maaf saya lupa referensinya dari kitab apa Ustadz. Tapi dinyatakan bahwa kalau tata cara dalam sholat, sunnahnya kan rukun sholat kan ada niat, kemudian berdiri, tabatul ikram, kemudian al-fatihah dan seterusnya dengan posisi tangan bersedekap. Ya. Jadi oleh referensi itu dikatakan bahwa sesungguhnya yang dinyatakan berdiri dalam sholat itu adalah tangan bersedekap. Sehingga setelah ruku, i'tidal itu pun harusnya juga tangan kembali bersedekap gitu. Yeah. Nah ini yang ingin kami tanyakan, kira-kira apakah memang demikian di saat i'tidal tangan bersedekap kembali atau sebenarnya lepas, bebas saja. Makasih Ustaz. Jazakallah khair, semoga Allah muliakan antum. Dan mungkin ini mewakili sebagian dari pertanyaan teman-teman. Secara singkat, teman-teman sekalian, Ustadz, saat kami beri'tidal sami Allahu liman hamidah, tangan mengangkat, apakah kemudian disimpan di dada kembali, seperti takbiratul ihram, ataukah irsal? Irsal itu diletakkan ke bawah begini. Ya, sami Allahu liman hamidah, ada yang kesini tangannya. Baik, Rabbana wa lakal hamd. Sami Allahu liman hamidah, ada yang kesini. Pangkal persoalannya, betul seperti apa yang Bapak sampaikan tadi, di hadis riwayat An-Nasai, nomor hadis 888 sampai 889. Ada hadis yang umum sifatnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana qa'iman fis shalah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika berdiri dalam salatnya, fa wada'a yadahu al-yumna 'alal yusra, maka beliau meletakkan yang telapak kanan di kirinya, diletakkan kemudian di dadanya, ala sadrihi. Idza kana qa'iman fis shalah, jika beliau berdiri dalam salatnya. Nah, ditafsirkanlah pada bagian yang pertama, golongan pertama, berdiri itu kan berarti umum, semua berdiri. Takbiratul ihram, berdiri. Allahu Akbar. Sampai iftitah atau istiftah, al-fatihah, sampai rukuk. Nah, i'tidal kan berdiri juga. Sami Allahu liman hamidah. Maka golongan pertama memaknai kalimat Nabi ini umum untuk semua berdiri termasuk i'tidal. Begitu sami Allahu liman hamidah, tangan dikembalikan ke sini. Bagaimana posisinya? Fokus. Posisinya adalah telapak yang kanan. Ada 3. Ditempelkan di punggung yang kiri di bagian pertama. Tahan. Yang kedua, bisa pergelangan bertemu dengan pergelangan di sini. Ya. Bisa begini, bisa pergelangan bertemu dengan pergelangan. Tapi maaf ya, langsung tidak diukur dulu.
Allah. Oke, langsung ya. Jadi telapak bertemu punggung atau pergelangan bertemu pergelangan. Atau lihat baik-baik, fokus. Sa'id ala sa'dain. Mendekat ke sini, dekat ke siku. Bukan di siku tapi di sini. Ya, setelah pergelangan boleh lebih sedikit. Jadi boleh di sini, boleh di sini, boleh ke sini. Yang tidak boleh ke siku di sini, birfak. Jangan kalian bertakbir mengatakan tangan seperti orang sombong. Jadi dipersepsikan orang sombong begini. Ya, lihat proyek ini kan. Nah, jadi ruku dalam i'tidal, dalam kemudian takbir itu cukup sampai di sini. Ya, hati-hati ya. Jadi cukup di sini atau di sini. Sekalipun sholatnya di puncak tetap di sini, tidak sampai ke sini. Ya. Baik, fokus. Ini pemahaman yang pertama. Yang kedua, diteruskan lagi hadisnya, dirinci lagi. Apa rincian hadisnya? Dikembalikan lagi baik di An-Nasai ataupun di hadis riwayat Al-Bukhari tadi. Nomor hadis 757. Di hadis Muslim nomor hadis 397. Riwayat yang dekat dengan ini nomor hadis 737. Rawinya sahabat Abu Hurairah tadi, Abdurrahman bin Sakhar. Peristiwanya terletak pada seorang bernama Khalad bin Rafi Az-Zuraiqi. Ya bimakna qala Rasulullah SAW, kembali kepada Rasulullah SAW disampaikan setelah ada peristiwa. Ja'a rajulun ilan Nabi SAW. Datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW. Namanya Khalad bin Rafi Az-Zuraiqi. Pada khala ilal masjid Nabawi. Masuk ke masjid Nabi. Fasalla bijambin Nabi SAW. Maka dia salat di samping Nabi SAW. Ya, wan nabiyyu fi nahiyatin ukhra minal masjid. Sedangkan Nabi ada di sisi yang lain. Kalau bahasa kita, nabinya di situ, dia di sini. Setelah sholat, salam, falamma sallama yaminan wa syamala, ketika salam ke kanan dan ke kiri, thumma atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala assalamu alayka ya Rasulullah, dia berkata assalamu alayka ya Rasulullah. Kata Nabi dijawab, wa alaikassalam warahmatullahi wabarakatuh, salli irji' salli fa innaka lam tusalli. Dijawab dulu salamnya, baru diluruskan. Wa alaikassalam warahmatullahi wabarakatuh, kamu balik lagi sholat karena kamu belum sholat. Padahal sudah selesai salam. Fa'ada salatahu thalatha marrat, maka dia mengulang sholatnya sampai 3 kali. Ya, faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan kepadanya kalimat yang sempurna, kalimat yang serupa. Balik lagi kamu belum sholat, balik lagi kamu belum sholat. Ini artinya hati-hati, sesuatu yang tidak sempurna dalam sholat bisa menyebabkan sholatnya dipandang tidak sah. Lalu dia katakan, ya Rasulullah, awas hati-hati, wahai Rasulullah, maliya ghairah. Ada kalimat lain, ma uhsinu ghairah. Ya Rasulullah, saya nggak bisa lebih bagus dari yang ini. Bisanya cuma begini, alimni, tolong ajarkan saya. Ini manhaj dalam hadis Nabi, kalau belum paham, belajar. Jangan memaksakan mengerjakan yang tidak tahu, jadinya salah. Maka bertanya pada Nabi, diajarkan oleh Nabi. Yang paling menarik, apa yang diajarkan oleh Nabi? Perhatikan. Idza qumta ilas shalah. Kalau pengen sholatmu sempurna, asbigul wudu. Diajarkan dari wudu dulu. Ini menunjukkan kata para ahli hadis, bahwa ada orang yang wudunya tidak sempurna, berdampak kepada sholatnya. Jadi kalau wudunya sudah salah, sholatnya pun pasti akan berantakan. Pulang ke rumah, lihat anak Anda. Kalau wudunya sudah mempermainkan air dan berantakan cepatnya luar biasa. Yang diusap itu bukan kepala tapi rambutnya. Segala diusap, itu pasti sholatnya tidak akan sempurna. Maka diajarkan wudunya, tsumastaqbilil qiblah, menghadap ke kiblat, begini caranya. Kemudian bertakbir, diajarkan oleh Nabi. Pertama apa? Angkat tanganmu sejajar dengan bahumu, hadwa mankibaihi. Dikuatkan oleh hadis Abu Humaid As-Sa'di. Angkat tanganmu seperti ini, dijelaskan. Kemudian letakkan telapak yang kanan di punggung yang kiri. Simpan di dada, dijelaskan. Kemudian mulai dengan iftitah, 12 doa. Kemudian mulai dengan Al-Fatihah. Setelah itu baca yang ringan dari surah. Setelah itu bertakbir, angkat tanganmu, kemudian takbir ruku. Ya, kemudian jangan dulu bangkit, ya, jangan bangkit sampai sempurna, sampai rukunya tumanina, hatta tatma'inna fi ruku. Kemudian bangkit i'tidal. Nah, di sini poinnya. Bangkit i'tidal, fokus. Dan jangan kamu sujud sampai kamu sempurna i'tidal. Fala tasjud hatta ta'tadila qa'iman. Yang menarik begini. Setelah seperti itu Nabi katakan, kemudian engkau sujud sampai engkau merasa tenang dalam sujudmu. Disebutkan sampai kembali lagi, kemudian engkau bangkit sampai berdiri kembali, letakkan telapak yang kanan di punggung yang kiri. Jadi setelah sujud bangkit lagi, letakkan kembali yang kanan di punggung yang kiri, letakkan di dada. Yang paling menarik di hadis yang ini, ketika dirinci, saat takbiratul ihram, diterangkan oleh Nabi, letakkan yang kanan di punggung yang kiri, letakkan di dada. Saat bangkit dari sujud disebutkan lagi, letakkan yang kanan di punggung yang kiri, letakkan di dada. Tapi saat ini tidak, Nabi cuma mengatakan, bangkit, berdiri tegak, ucapkan sami Allahu liman hamidah. Dan tidak mengatakan yang kanan letakkan lagi di kiri, di punggung yang kiri. Ini kata para ahli hadis, sebagian yang lain melihat,
Karena Nabi tidak merinci di i'tidal ini, tidak menyebutkan yang kanan diletakkan di punggung yang kiri, ini menunjukkan saat i'tidal tangannya tidak perlu bersedekap, harus seperti ini saja. Cukup maksudnya seperti ini saja. Apa buktinya Ustadz? Apa buktinya hai para ulama ahli hadis? Karena saat kita diminta bangkit dari sujud, itu disebutkan lagi yang kanan disimpan di punggung yang kiri. Seharusnya kalau i'tidal itu juga penting, yang kanan disimpan di punggung yang kiri diletakkan di dada sambil bersedekap, maka saat i'tidal pun kita akan diajarkan bersedekap. Karena takbiratul ihram diajarkan bersedekap, bangkit dari sujud diajarkan bersedekap, sementara saat i'tidal tidak disebutkan bersedekap. Kalau bersedekap itu sangat penting dan tidak boleh ditinggalkan, tentulah saat i'tidal kita akan diajarkan bersedekap. Karena bersedekap saat i'tidal terletak di antara sujud dan saat berdiri takbiratul ihram. Maka yang kedua mengatakan, maka lakukanlah dengan mursal, tidak perlu telapak tangannya disimpan di dada. Ustadz, di antara dua ini mana yang benar? Ternyata yang benar yang dua-duanya. Gitu. Kenapa? Yang begini ada hadisnya karena pemahaman yang tadi. Yang begini pun ada hadisnya karena pemahaman yang tadi. Ternyata dua-duanya dari hadis yang sama. Karena dari sahabat itu tidak menjelaskan kepada kita secara jelas. Yang disampaikan cuma kalimatnya saja dari Nabi. Mereka tidak menunjukkan Nabi ini saat i'tidal tangannya begini, tidak. Yang disebutkan kalimat umum saja. Nabi berdiri, kalau sedang berdiri semua tangannya itu di dada. Yang satu mengatakan rinciannya saat i'tidal Nabi tidak mengajarkan begini. Saat sujud saja bangkit lagi baru begini. Maka berbeda pendapat ulama, tapi berbeda dalam mengacu pada hadis yang sama. Sepanjang mengacu pada dalil yang sama, dengan contoh yang ada, maka ulama sepakat semuanya itu boleh dilakukan. Ada 4 jenis yang boleh. Lihat, 1, dalil ada, contoh jelas. Ya, seperti takbir, jelas. Dalilnya ada, contohnya jelas. Makanya dalam takbir tidak boleh kita macam-macam. Hati-hati, fokus hati-hati. Misal, dalilnya ada, takbir begini. Contohnya ada, begitu takbir angkat langsung simpan di tangan yang kanan, di punggung yang kiri. Bahkan langsung kalimatnya pakai fa. Fa wadha'a yadahul yumna 'alal yusra. Letakkan telapak yang kanan di punggung yang kiri. Antara meletakkan cepat, tidak ada jeda. Letakkan begini. Karena contohnya jelas, maka jangan membuat gerakan yang lain. Misal, maaf ya, saya tidak bermaksud menyalahkan, tapi saya belum menemukan dalilnya. Saya punya koleksi di rumah sekitar 1235 kitab hadis. Dari yang paling sahih sampai yang paling palsu. Di kitab hadis palsu pun saya tidak menemukan yang ini. Bukan ingin menyalahkan. Ya, misal, kata Nabi, angkat, letakkan yang kanan di kiri. Ada orang mengangkat, nggak enak Ustadz, kiri dulu. Allah kan baik, pengennya kanan dulu. Dia masukkan kanan dulu, kirinya begini, baru ditutup seperti ini. Kadang-kadang kaki naik dikit gitu kan. Nah, saya tidak bermaksud menyalahkan, saya tidak terbiasa dengan itu. Saya belum menemukan dalilnya. Jadi kalau ada yang menemukan, disampaikan, mungkin saya yang salah. Tapi prinsip saya, dalam kaidah kalau sudah ada contohnya jelas, dalil ada, contoh ada, jangan mencari yang lain. Jadi jangan terlampau kreatif. Itu satu. Kedua, dalil ada, contoh sementara, masih boleh. Contohnya kunut. Jadi kalau ada orang kunut, jangan marah-marah. Nanti kita bahas. Ya, kalau ada yang kunut, silahkan. Yang tidak kunut boleh, karena contohnya sementara. Pernah Nabi kunut dan ada tidak melakukan lagi. Ada sebagian yang meneruskan, Nabi tidak larang. Jadi kalau ada orang kemudian pengen kunut, silahkan. Yang tidak kunut, silahkan. Yang salah yang tidak sholat subuh. Dan kalau Anda kunut, bermakmum pada yang tidak kunut, awas, imam tidak kunut, makmum kunut, maka ikuti imam. Jangan kunut sendirian. Atau imamnya salam, dia sujud sahwi misalnya, itu nggak boleh. Kalau imamnya kunut, makmum biasa tidak kunut, imam kunut, maka kata Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Shalih bin Utsaimin, ikuti kunutnya, aminkan. Padahal Syekh Utsaimin ini nggak kunut, tapi ketika bermakmum di belakang orang kunut, kata beliau, kunut, aminkan. Walaupun nggak angkat tangan, Allahumma hadina fiman hadait, amin. Awas jangan punya pendapat sendiri. Allahumma hadina fiman hadait, bid'ah. Itu nggak boleh. Ya. 3, dalil ada, contoh nggak ada. Itu banyak. Dalil ada, contoh nggak ada. Makam Bob misalnya. Ada dalilnya. Contoh nggak ada dari Nabi. Yang paling dahsyat dalilnya samar, contoh nggak ada. Zakat dengan menggunakan beras. Nabi zakat pakai gandum, pakai kurma. Ya. Tiba-tiba kemudian Muawiyah mengatakan Nabi Sofyan ketika di Damaskus, yang dimaksud gandum dan kurma itu irtun, makanan pokok. Kalau ada makanan pokoknya boleh berzakat dengan itu. Ya. Kita zakat pakai apa? Beras. Makanan pokoknya apa? Kalau saya nasi. Ya. Kalau beras itu makanan pokok bagi hewan yang bertembolok. Ayam, bebek itu beras. Nah, karena sumber beras dari nasi, karena sumber nasi dari beras, maka dikeluarkan beras. Tapi apakah ada hadis mengatakan zakat pakai beras? Silahkan cari sampai kiamat kurang 2 hari, nggak akan ada. Yang ada pakai gandum, pakai kurma. Tapi karena makanan pokoknya itu bersumber dari itu, boleh dikeluarkan. Sepanjang 4 ini ada dalil, ada contoh. Dalil, contoh sementara. Dalil, contoh tidak ada. Dalil samar, contoh tidak ada. Boleh dikerjakan. Yang tidak boleh, tidak ada dalil sama sekali. Yang tadi, yang sedekap, yang kemudian irsal, ada dalilnya, ada contohnya, semuanya jelas. Di dua-duanya boleh. Ya.
Nanti kasus seperti ini ada lagi satu lagi saat akan sujud. Apakah pakai lutut dulu? Apakah pakai telapak tangan dulu? Bagaimana itu Ustaz? Pertemuan berikutnya. Bismillah. Baik, kita ambil 10 menit lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana kalau suami tidak sholat? Padahal sudah diingatkan apa yang harus dilakukan, upaya apa agar suami dapat menunaikan sholat. Baik, Quran surah ke-16 ayat 125. Quran surah ke-16, An-Nahl ayat 125. Paling kanan, paling bawah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Pertama kata Allah, kalau ada orang-orang yang belum berjalan di jalan Tuhanmu. Maksudnya apa? Belum mengikuti ketentuan Allah. Dia muslim tapi belum mau sholat, kan? Dia muslim gak mau zakat. Ya, dia muslim masih bermaksiat. Terus kita ingin ajak dia berubah. Bagaimana cara mengajaknya? Pertama kata Allah, ajak ia dengan hikmah dulu. Apa itu hikmah? Al-isabatu fil qaul wal fi'l wa wad'u kulli syai'in fi makani. Berkata dengan bijak yang lembut, selaras dengan perbuatan, dan menempatkan sesuatu sesuai dengan konteksnya. Bicara pada anak kecil beda dengan pada orang biasa. Bicara istri pada suami beda dengan bicara kepada anak. Maka hal pertama yang harus dilakukan kata Al-Quran, maka pertama tempuhlah dengan jalan hikmah. Apa turunannya? Di antara turunan hikmah itu pertama doa. Pertama doa. Ingat, keras jangan dilawan dengan keras lagi. Al-hadidu bil hadidi yuflah. Batu dengan batu kalau diadu itu pecah. Maka bangunlah pertengahan malam. Minta kepada Allah. Ya Allah, Engkau titipkan ia kepadaku bukan pada perempuan yang lain. Ya Allah, dia adalah amanahku. Ya Allah, di hadapanmu. Dan kelak Engkau akan ditanya di hari kiamat. Ya Allah, aku mohon ya Rabb. Berikan aku ya Allah keberhasilan dalam menjaga amanah ini. Ya Allah, jangan pisahkan kami di akhirat ya Rabbal Alamin. Ya Allah, sayangi suami saya seperti Engkau menyayangi hamba-hambamu yang lain. Ya Allah, berikan cahaya pada jiwanya seperti Engkau pernah membimbing orang-orang yang bermaksiat di masa lalu. Ya Rabb, hamba mohon kepadamu, hamba sudah sujud, hamba sudah mengalirkan air mata, hamba sudah berusaha. Kalau dengan semua cara ini belum mampu menjawab apa yang hamba mohonkan, tunjukkan pada hamba dengan cara apa lagi hamba mesti bermohon. Satu, minta. Makanya Nabi Musa alaihissalam ketika akan berdakwah kepada Fir'aun yang sangat keras sekali, itu kalimat pertamanya doa. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Berdoa. Kalau bisa dan usahakan bisa, malam bangun tahajud. Di kamar itu tempat suami tidur. Kemudian di sampingnya berdoa, minta. Mohon kepada Allah dan jangan putus asa, tiap malam minta aja. Ya Allah, mohon minta. Ya Allah, sayangi suami saya ya Allah, sayangi ibunya yang telah melahirkannya, sayangi ayah yang telah merawatnya. Ya Allah, sayangi keluarga suami ya Allah. Ya Allah, jadikan suami saya anak yang soleh. Ya Allah, kumpulkan kami di surga ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa saya. Yang mungkin karena maksiat saya ya Allah, suami belum dekat denganmu. Minta. Gak usah Anda tunjukkan, gak usah Anda marahi, gak usah macam-macam. Minta seperti itu. Tiap malam bangun. Demi Allah saya katakan, akan terjadi satu episode dalam kehidupan di mana dia akan mendengar dalam tidurnya. Dan kadang-kadang rasa tingginya, sifat laki-laki itu kan diisyaratkan dalam Al-Quran. Quran surah 4 ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin pengayom bagi istrinya perempuan. Apa sifat pemimpin yang paling dominan? Sifat pemimpin yang paling dominan tidak mau dipimpin. Dia hanya menerima masukan, tidak menerima saran. Makanya kalau masuk dari istri kepada suami, jangan memberikan saran. Itu defense-nya akan kuat. Gak bisa dikolongin. Susah. Defense dia. Ya. Sulit. Makanya cara masuknya bagaimana? Lembut dulu berdoa, minta, mohon. Seperti itu caranya. Nanti akan tiba sentuhan dalam jiwanya ketika Umar keras itu, Toha. Dinasihatin marah Umar. Malah ngancam saya bunuh nih Muhammad SAW. Tapi ketika dibacakan Toha, minta kepada Allah. Nabi berdoa, tiba-tiba lembut hatinya. Berubah jiwanya. Saya pernah menangani kasus yang sama, tapi dengan cara yang berbeda, dengan konteks berbeda. Kalau tadi suami ini anak. Ini kisah nyata, saya pernah mengasuh pesantren di Lebak Bulus, pesantren Quran. Jadi seorang ibu datang. Dia mengadu, wajahnya sayu. Ustaz, anak saya ini gak pernah mau sholat.
Saya takut dihisab oleh Allah di hari kiamat. Sebutkan pelan-pelan. Ini nyata. Saya bilang, ibu sudah ajak. Sudah. Ibu ingatkan, sudah. Udah bu, mulai hari ini, ibu nggak usah ingatkan dulu. Ibu bangun malam tahajud. Ibu sholat di kamar anak itu. Anak yang ibu kandung, anak yang ibu lahirkan, lu mohon kepada Allah. Ya Allah, dia anak saya. Dia amanah saya. Jangan beratkan hisab saya di hari kiamat. Ya Allah, karena anak ini belum mampu untuk sholat. Minta yang terbaik kepada Allah. Alirkan air mata. Oke, gak apa, itu dunianya, gak apa. Yang paling kaget kalau ibunya begitu ke sini. Gak apa, anak gak ada masalah. Anak saya pun kalau datang akan begitu, gak ada masalah. Teman-teman, apa yang terjadi dengan ibu tadi? Saya bilang, bu, ibu kerjakan dulu itu, nanti setelah 3 hari ibu datang lagi di sini. Teman-teman tahu apa yang terjadi? 3 hari kemudian, ibu itu datang, di kejauhan hari wajahnya berbinar, bawa nasi uduk, teriak, Ustaz. Masya Allah, kenapa sih bilang ini? Begitu keluar, ibunya datang, Ustaz, alhamdulillah anak saya sudah sholat. Ini nasi uduk. Duduk kita. Benar bu? Iya. Gimana bisa terjadi? Ustaz, jadi tiap malam saya bangun, terus saya berdoa setelah tahajud di samping dia. Malam yang ketiga, tiba-tiba dia bangkit dari tidurnya saat saya menangis. Dia bangkit, dia langsung peluk saya. Dia katakan, mama maafkan saya mama, saya bersalah. Saya itu bukan gak mau sholat, tapi selama ini bukankah papa sibuk gak pernah ngajarin saya sholat. Mama juga begitu, baru kali ini saja mama berubah kemudian seperti ini. Saya berjanji mulai hari ini saya akan belajar sholat. Anda tahu apa yang terjadi? Setelah saat itu, saya utus 1 santri untuk mengajari anak itu sholat. Bukan cuma mengajarinya sholat, tapi anak itu bahkan mau belajar untuk menghafal Al-Quran. Saya tinggalkan pesantren, itu anak itu sudah sampai 2 juz. Mungkin sekarang sudah setengah atau selesai Al-Qurannya. Dari yang tidak pernah sholat menjadi ahli Al-Quran. Ibu tidak pernah tahu di bagian apa kemudian suami itu tiba-tiba berubah dan langsung mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting husnudzan. Bukankah Asiyah suaminya Firaun tapi tidak pernah putus asa untuk mengingatkannya? Suami ibu jauh daripada itu. Untuk lebih mudah bagi Allah menanamkan pada jiwanya insyaallah. Bismillah. Semoga Allah muliakan seluruhnya insyaAllah. Kami turut mendoakan insyaAllah. Bagaimana kita sebagai wanita, mungkin Anda yang wanita, saya bukan. Bagaimana sebagai wanita jika ingin membasuh rambut kepala ketika berwudu, tetapi tempat wudunya terbuka. Apakah tetap sah jika hanya membasuh ujung rambut tanpa membuka kerudung? Quran surah ke-5 ayat yang ke-6. Posisi paling kiri sebelah atas di mushaf. Quran surah ke-5 Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hai orang-orang beriman, jika engkau ingin menunaikan salat dengan sempurna, maka wudu dulu. Bagaimana caranya? Fokuskan pada yang 4. Di rukun wudu yang paling pokok 4. Awas hati-hati, jangan sempurnakan sunnahnya, rukunnya tertinggal. Kalau airnya kadarnya tidak cukup, hanya segini misalnya, tidak cukup keseluruhannya, sampai dengan ke telinga, sampai dengan ke telinga, sampai dengan ke istinsyak, maka cukupkan 4 saja. 1, wajah. 2, tangan sampai siku. 3, basuh kepala, usap. Yang 4, kemudian kaki. Kalau cukup untuk semuanya, silakan sempurnakan. Kumur-kumur, istinsyak, serap ke hidung, keluarkan lagi. Sampai kemudian ke telinga silakan. Tapi kalau nggak cukup 4. Di antara yang 4 ini adalah mengusap kepala, bukan rambut, ingat. Bukan rambut tapi kepala. Wamsahu biru'usikum, ru'us jama ra'sun, kepala. Di situ letak keadilan Allah. Letak keadilan Allah. Setiap orang yang hidup pasti punya kepala. Tapi tidak setiap yang punya kepala ada rambutnya. Bayangkan kalau wudunya mengatakan basuh rambut, bagaimana yang nggak punya rambut? Maka keadilan Allah mengatakan yang diusap itu kepalanya bukan rambutnya. Dan kalimatnya bukan membasuh tapi mengusap. Ingat, ghasala dengan masaha beda. Ghasala itu, izin satu orang agak cepat. Siapa aja, boleh. Mas, ini misalnya keran ya. Izin. Lihat sini. Atau nggak usah ini saja kerannya. Ya. Tadi kerannya menyesuaikan dengan ini ya, agak tinggi dikit. Lihat sini teman-teman, fokus. Ini misalnya keran nih. Ghasala faghsilu wujuhakum, untuk urusan wajah itu kalimatnya begini. Ambil airnya, ghasala, basuh, ambil airnya langsung tumpahkan di tempat wudu. Seperti pernah saya contohkan dulu. Di airnya diambil, tumpahkan di tempat wudu. Tapi kalau masaha, ambil airnya, tumpahkan dulu begini, baru diusapkan di tempat wudu. Untuk bagian kepala, ingat bagian kepala,
Kalimat Al-Qur'annya menggunakan masah, usap, bukan basuh. Jadi kalau kalimatnya menggunakan basuh artinya ambil airnya tumpahkan di kepala. Tapi karena masaha, tumpahkan airnya, usap kepalanya. Dalam mengusap kepala ini ada yang sangat indah sekali. Hanya di ayat ini, izin, kalau saya mas. Hanya di ayat ini, ayat tentang wudhu yang bagian kepala itu menggunakan ba. Yang lain nggak pakai. Faghsilu wujuhakum, ba-nya tidak ada. Wa aydiyakum, ba-nya tidak ada. Wa arjulakum ilal ka'bain, ba-nya tidak ada. Ketika mengusap kepala ada ba-nya. Bi ru'usikum. Apa fungsi ba dalam bahasa Arab? Itu ada 14. Temukan di kitab namanya Bughnil Labib Am Ketubil Ma'arib. Halaman 29 sampai 59. Ada 14 fungsi. Ada ghayah, ada ilsaq lil musahabah, ada ba'dun, ada istighraq, ada tab'un min ba'dun min duni tahdid, ada tab'id min ma'at tahdid. Nah, dari 14 fungsi ini untuk ayat wudu ada 3 fungsi yang utama. Pertama adalah istighraq. Istighraq itu keseluruhannya. Jadi kalau Anda tidak ada masalah di tempat yang tertutup atau ikhwan misalnya tidak ada luka, tidak ada apa-apa, maka yang paling utama ambil air, tumpahkan, usap dari depan sampai belakang. Balikan. Tapi kalau ada persoalan, misal kayak tadi akhwat saya di tempat terbuka misalnya sulit kemudian melepas hijabnya, maka gunakan 2 prinsip. Pertama, at-tab'id min duni tahdid. Boleh mengusap tab'id sebagian, termasuk bagian kepala. Mana saja. Tanpa batasan, mau bagian depan, samping kanan, kiri, bagian belakang. Yang penting namanya kepala itu terbasuh, sah hukumnya. Sah, ingat ya, ulama sepakat. Nabi menyampaikan ayatnya, sahabat menerima, ulama sepakat, itu boleh. Di Anda yang bukan Nabi, bukan ulama, bukan sahabat, gak usah berbeda pendapat. Ya, di sini tidak ada perbedaan pendapat. Ingat, tidak ada perbedaan pendapat. Jadi kalau Anda berbeda pendapat, Anda aneh sendiri. Ya, nah kemudian silakan bebas. Misal akhwat, saya pengen dari depan begini, boleh, silakan. Ya, buang airnya, kemudian kenakan, usapkan ke kepala. Tapi Ustadz nggak biasa karena nggak pernah dibiasakan. Sesuatu yang nggak dibiasakan jadi nggak nyaman rasanya. Silakan praktekkan, nggak ada masalah. Ikhwan, saya sakit di sini Ustadz, berarti nggak usah usap kepala, tidak. Yang ini kan nggak apa-apa. Usap yang ini. Awas. Jadi bukan rambutnya, kepalanya. Salah kalau Anda berwudu kemudian pecinya begini, rambutnya cuma begini-begini aja. Kepalanya. Yang terakhir at-tab'id ma'at tahdid. Sebagian tapi ada batasnya. Apa itu? Batas depan sampai ubun-ubun di sini. Ya, jadi yang di sini yang diutamakan. Ini boleh, tapi ini yang paling utama. Jadi solusinya adalah yang akhwat kalau tidak bisa dilepas dalam suasana yang terbuka, silahkan lihat bagian kepala tertentu, silahkan kemudian bisa diusap. Ya, itu huruf ba aja teman-teman, cuman huruf ba maknanya dahsyat. Ada orang Indonesia ngambil PhD di Al-Azhar Asy-Syarif di Kairo, membahas huruf ba ini yang tadi, huruf ba tadi dapat PhD, dapat doktor. Cuman gara-gara huruf ba. Itu yang belum doktor, masih banyak. Ada ta, ada sa, ada jim sampai ya silakan. Allahu Akbar. Cukup ya? Sementara cukup ya? Nanti kita teruskan lagi di pertemuan yang akan datang insya Allah. Teman-teman sekalian, saya kira saya ingin berikan pesan bahwa mohon izin, kita ini sedang berlomba. Apapun profesi kita, dimanapun kita kemudian beraktivitas, kita sedang berlomba untuk mencari bekal. Supaya punya bekal yang baik saat pulang menuju Allah. Bekal baik itu tidak lepas dari dunia. Jadi silahkan, sukses raih. Bahagia dapatkan. Kedamaian di rumah tangga hasilkan. Silahkan dapatkan semuanya. Tapi ingat, niatkan itu sebagai ibadah supaya punya nilai di hadapan Allah. Yang paling dikhawatirkan ketika Anda berlomba dalam urusan dunia dan Anda lupa Anda akan pulang. Ketika itulah saat tiba waktunya wafat, banyak orang kemudian terkaget-kaget sampai tidak siap untuk pulang. Saya selalu katakan mudik itu akan berani dikerjakan ketika punya bekalnya. Perhatikanlah saat Ramadan ketika Allah miniasikan hari kiamat dalam bentuk mudik saat di penghujung Ramadan itu. Orang yang pulang adalah orang yang merasakan punya bekal untuk dibawa pulang. Sampai saking banyaknya bekalnya dia telepon kepada keluarga di rumahnya. Aku akan pulang. Rumahnya kemudian dicet, dihadirkan makanan-makanan. Bahkan yang tidak ada disuguhkan. Yang unik banyak terjadi. Kalengnya rangginang, kalengnya tongguan isinya rangginang. Bisa ada saja. Macam-macam, semua menu ada. Kenapa? Karena dia punya bekal pulang. Saya tanya satu orang, kenapa Anda tidak mudik? Dia katakan, Ustaz, saya nggak punya bekal. Dalam urusan dunia pun ada orang tidak berani mudik karena tidak ada bekal. Maka siapa Anda merasa tidak punya bekal dan berani pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bertakwalah kepada Allah. Semoga Allah muliakan kita semua. Kita berdoa dengan khusyuk sebelum kita menunaikan salat zuhur. Dan semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaallah.
اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي كل مقام ذنبا إلا غفرته. Duhai Allah, kami bermohon kepadamu, jika memang ada satu di antara kami hamba-Mu yang masih berlumur dosa, jangan biarkan ia meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Allahumma wala hamman illa farajtah. Duhai Allah, jika memang ada hamba-Mu di tempat ini yang memendam kegelisahan dalam jiwanya, jangan biarkan ia meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala asiran illa yassartah. Duhai Allah, jika ada di antara kami yang tengah Engkau uji dengan kesulitan, entah itu di rumah tangganya, pekerjaannya, aktivitasnya, kehidupan sosialnya, mohon ya Allah dengan keikhlasannya dalam beramal kepadamu, angkat dan hilangkan segala kesulitan dalam hidupnya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Duhai Allah, jika ada di antara kami, kerabat kami, tetangga kami yang tengah Engkau uji dengan penyakit seberat apapun, kami mohon ya Allah, angkat dan sembuhkan segala jenis penyakitnya. Allahumma ya arhamar rahimin taqabbal minna jami'a amalina salihah. Ya Allah, kami mohon ya Allah, kami tidak tahu di antara sekian ibadah kami berapa yang Engkau terima. Kami mohon setiap kami mengerjakan amal soleh, anugerahkan penerimaan terbaik di sisi-Mu ya Rabbal Alamin. Alimna ma yanfa'una, wafiqna ya Allah fima ta'allamna lina'mada biha. Ya Allah, kami mohon ajarkan kami segala ilmu yang bermanfaat dan bimbing kami untuk mengamalkan apa yang telah kami pelajari. Allahumma tubna ilaika ya Rabbal Alamin. Allahumma i'tarafna bi anna dhunubana kathirah ولكننا شهدنا بأن رحمتك واسعة فاغفر لنا وارحمنا يا رب العالمين. توفنا مسلمين بحال حسن الخاتمة. Ya Allah, kami mohon, kami mengakui dosa kami banyak, maksiat kami berlimpah, tapi juga kami merasakan dan menyaksikan rahmat-Mu luas. Rahmat-Mu luas ya Allah, kami mohon anugerahkan rahmat-Mu kepadamu ya Rabb. Anugerahkan rahmat-Mu kepada kami ya Arhamar Rahimin. Mohon jangan Engkau wafatkan kami dalam keadaan ya Allah yang buruk. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Kuatkan lisan kami untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma ajib kalimatana biqaulika ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbika radiyatan maradiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah, kami mohon jika kelak kami wafat, mohon ya Allah jawab kalimat tauhid kami dengan panggilan-Mu, hei jiwa-jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbika radiyatan maradiyah. Ayo cepat pulang. Aku ridha dengan amalmu, Engkau pun akan ridha dengan pemberianku. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Engkau akan aku masukkan ke dalam golongan hamba-Ku dan aku siapkan surga untukmu. Allahumma ishtaqna bi Rasulillah. Ya Allah, kami merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma lam na'ish ma'ahu fil hayat wa lam narahu fil manam. Ya Allah, kami tidak pernah hidup bersama Rasulullah. Tidak pernah menatapnya di alam mimpi. Kami rindu dengan beliau ya Allah. Allahumma alaqina bi Rasulillah fi jannatikal firdaus. Ya Allah, kami mohon jumpakan kami dengan Rasulullah. Jumpakan kami dengan Rasulullah di surga firdaus-Mu. Allahumma ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada wan nabiyyin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, persatukan kami dengan orang-orang soleh di surga nanti, dengan para syuhada, dengan para orang-orang jujur, dengan para nabi. Dan kami mohon ya Allah, gandengkan dengan kami ayah ibu kami ya Allah. Ayah ibu kami, ummahatuna, ibu kami yang telah mengandung kami, melahirkan kami. Kami mohon ya Allah, ampuni dosanya ya Allah. Pertemukan kami di surga bersama ibunda kami, dengan ayah kami, dengan anak-anak kami ya Allah. Kami mohon ampun ya Allah, jika memang ada kemaksiatan dikerjakan oleh anak-anak kami karena sebab kami ya Allah. Kami mohon ampun. Kami mohon ampun ya Allah, jika ada maksiat dikerjakan suami kami karena peran istri-istri ya Allah. Jika ada maksiat dikerjakan oleh istri karena peran suami. Ya Allah, lapangkan jiwa kami untuk menerima keputusan dari-Mu ya Rabbal Alamin. Jauhkan kami dari sifat kecewa ya Allah. Jauhkan kami dari sifat ketidaklapangan hati ya Allah. Berikan kemudahan pada kami untuk menerima segala qadar-Mu ya Arhamar Rahimin. Allahumma sabarkan kami dalam ujian yang berasal dari-Mu ya Allah. Angkat derajat kami dan sempurnakan ibadah kami. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah. في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا تجعل يا الله جمعنا هذا إلا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Ya Allah, kami mohon satukan kami ya Allah di pengajian ini, jadikan kami bersaudara ya Allah, jauhkan kami dari perpecahan ya Allah, dan kami mohon jangan pisahkan kami di surga ya Allah. Satukan kami di surga seperti Engkau satukan kami di tempat ini ya Rabbal Alamin. Jauhkan kami dari perpecahan, jauhkan kami dari perselisihan. Anugerahkan ya Allah kepada kami nikmat persatuan terbaik dalam kehidupan kami. Allahumma ya Allah, laqad amartana bid-du'a fada'unak wa antana bil ijabah ya Allah fa'ajib du'a. Ya Allah, Engkau telah memerintahkan kami datang belajar berdoa. Kami lakukan ya Allah, bahkan kami mengalirkan air mata untuk bermohon kepadamu.
Maka mohon ya Allah kabulkan doa kami seperti apa yang telah Engkau perintahkan. Jika dengan semua ini belum mampu mengabulkan apa yang telah kami mohonkan, maka mohon tunjukkan kepada kami dengan cara apa lagi kami mesti bermohon kepadamu. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman terima kasih. Dan saya punya beberapa permintaan. Satu, saya selalu katakan saya ingin berdakwah karena Allah. Saya tidak ingin karena yang lain. Jadi saya mau berikan peringatan pada teman-teman panitia di sini, jangan berikan saya apapun. Saya tidak ingin amplop, saya tidak ingin pula isinya, saya tidak ingin apapun. Simpan saja, berikan pada teman-teman yang lain. Untuk fakir, untuk yatim, untuk hafidh Quran, untuk teman-teman di Palestina silakan. Saya tidak mau terima apapun. Saya datang, saya ingin berhujah di hadapan Allah, saya ingin katakan ya Allah, saya telah datang, saya telah sampaikan dan saya tidak minta apapun untuk itu semua. Semuanya terserah Engkau untuk menghisap. Di permintaan saya, tolong jangan berikan apapun yang sifatnya materi yang bisa membuat keikhlasan saya menurun. Anda kalau saya mohon minta, tolong cukup doakan saja Allah, ampuni dosa adik hidayat. Saya minta itu saja. Ampuni ya Allah dosa saya dengan keluarga saya nggak minta apapun. Itu satu. Yang kedua, seperti pernah saya janjikan insya Allah, saya akan coba pelan-pelan. Tolong ingatkan semua materi yang kurang-kurang, tolong diingatkan. Nanti insya Allah saya pelan-pelan akan coba tepati itu semua. Yang terakhir, kalau Anda perlu saya untuk bersinergi, katakan, saya akan bantu dengan sepenuh hati. Anda punya proyek yang baik-baik, katakan. Kalau Anda butuh endorse, saya endorsekan. Anda butuh kalimat saya sampaikan. Saya hanya ingin Anda berubah jadi orang baik. Dan baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang bisa saya lakukan. Kalau ada yang kurang, yang mungkin Anda butuhkan, sampaikan. Hingga saya bisa mengatakan dengan cara apa lagi saya mesti lakukan untuk Anda semuanya. Itu yang bisa saya katakan. Terima kasih. Jangan berpecah belah, tetap bersaudara. Saling kemudian kita mendukung dalam kebaikan. Dan pergilah menghadap Allah dalam kemuliaan insya Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wan alhamdulillah rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.